Bab 671, Esensi Sejati yang Benar. Saat ini, otot-otot di wajah Tang Wulin mulai berkedut juga. Teori macam apa ini? Tang Wulin buru-buru berjalan keluar dari ruang tunggu untuk memastikan bahwa suasana hatinya tidak terpengaruh oleh Xie. Dia berjalan menuju panggung kompetisi dengan seluruh penonton bersorak untuk Dai Yuyan. Dai Yuyan juga mencoba menahan diri saat dia berjalan keluar dari ruang tunggu. Apa yang salah denganmu? Yuanen Yehui tidak bisa menahan diri untuk berdiri. Dia mengangkat tangannya dan mencekik Xie. Siapa yang akan tahu bahwa pria ini akan merentangkan tangannya dan memeluk Yuanen Yehui? Aku mengerti sekarang, akhirnya aku mengerti. Xie tidak berpura-pura senang. Yuanen Yehui berusaha berjuang bebas dari cengkeramannya yang tidak disengaja. Dia bisa mencium bau darah di tubuh Xie karena kontak yang dekat. Akhirnya, dia menahan keinginan untuk berjuang ketika dia memikirkan semua luka di tubuhnya. Dia meledak, "Lepaskan aku." Xie tidak memperhatikannya. "Yuanen, saya mengerti sekarang, saya benar-benar mengerti. Saya menikmati kebebasan dan kecerobohan pada fase sebelumnya. Saya menolak untuk berkultivasi dengan rajin, dan itulah sebabnya saya tidak berhasil mengembangkan potensi sistem kelincahan saya. Namun, sejak saya dipicu oleh respons Anda, saya mulai bekerja keras. Saya bekerja dengan rajin dalam upaya untuk mengejar Anda sehingga saya bisa menjadi layak untuk Anda. Saya meningkat pesat selama periode itu, dan saya menjadi lebih percaya diri pada diri saya sendiri. Sebelum kami berangkat, saya menghadapi kemacetan, bukan bottleneck dari pengembangan kekuatan jiwa, tapi bottleneck master jiwa tipe agility. Saya merasa seperti telah kehilangan arah. Meskipun saya masih berkultivasi dengan susah payah, tetapi keterampilan saya, kecepatan dan juga pemahaman saya tentang sistem kelincahan tidak membaik. Petik 2. Tidak sampai pertempuran sebelumnya aku akhirnya mengerti. Alasan mengapa aku mencapai kemacetan seperti itu adalah karena tali busur di hatiku terlalu ketat. Rahasia sistem kelincahan adalah kebebasannya. Jika seseorang tidak mampu meleburkan diri sendiri menjadi elemen kebebasan, maka tidak mungkin bagi seseorang untuk sepenuhnya mengendalikan kelincahan. Oleh karena itu, saya mengerti bahwa saya tidak perlu menekan diri lagi. Saya akan melepaskan hati saya. Saya pasti akan menjadi lebih kuat, dan saya pasti akan membuat diriku layak untukmu. Suaranya semakin lemah. Pada akhir kata-katanya, tubuhnya sudah bersandar pada Yuanen Yehui. Dia jatuh pingsan. Bobotnya bukan masalah bagi Yuanen Yehui karena basis kultivasinya. Namun, dia berdiri di sana dengan lamban saat dia memeganginya. Dia bisa merasakan obsesi yang mendalam di hatinya, dan juga kegigihannya. Jadi, semua ini untukku. Sebuah cahaya aneh melintas melewati mata Yuanen Yehui dan menghilang. Dia mendukung Xie dengan hati-hati kembali ke sofa dan meninggalkannya tertidur di sofa. Fungsi tubuhnya normal, hanya saja dia terlalu lelah. Dia membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Sementara itu, Tang Wulin dan Dai Yuyan telah berjalan bersama ke panggung kompetisi. Keributan dari tribun dibungkam dengan ditutupnya perisai pelindung. Tang Wulin menggosok telinganya dan menatap Dai Yuyan. Dia tersenyum dan mengungkapkan mulut putih mutiara. Sedikit suara ya. Kedua kontestan terpisah ratusan meter. Namun, suaranya jelas bergema di telinga Dai Yuyan. Dai Yuyan menatapnya dengan tatapan terbakar. Dia tampak sangat fokus. Dia tidak akan tertangkap basah ketika menghadapi Tang Wulin, juga tidak akan membiarkan dirinya melakukan kesalahan. Kemenangan pertandingan ini sangat penting. Dia tidak akan mempertimbangkan usia Tang Wulin. Saat ini, Tang Wulin sama di matanya. Sebaliknya, Tang Wulin tampak santai dan tidak terkendali dibandingkan dengan dia. Lengannya bergetar beberapa kali di sampingnya. Setelah itu, dia menarik napas panjang. Dia tampaknya membesar selama inhalasi seolah-olah naga raksasa yang berhibernasi perlahan-lahan bangun. Fluktuasi kuat dari esensi darahnya bisa dengan jelas dirasakan oleh Dai Yuyan yang berjarak beberapa ratus meter. Dia sadar bahwa Kapten Akademi Shrek memiliki garis keturunan yang sangat kuat melalui pengalaman rekan-rekannya dalam memerangi Tang Wulin. Dia telah menekan Sumu, Hua Lantang, dan Sima Xian berturut-turut. Kekuatan garis keturunan Tang Wulin mungkin bisa melebihi kekuatannya tetapi itu tidak masalah. 3, 2, 1. Mulai. Karena kedua belah pihak sudah siap, wasit mengumumkan dimulainya pertempuran besar ini. Cahaya abadi-abadi bersinar di wajah Tang Wulin.
Sisik emas dan sepasang cakar naga emas kemudian muncul. Tingginya memanjang ke atas dengan suara letupan dari tulang punggungnya. Seluruh tubuhnya sepertinya telah benar-benar diregangkan. Dia benar-benar tenggelam dalam sensasi kekuatan esensi darahnya saat ini. Sensasi itu luar biasa. Esensi darah di tubuhnya melonjak sementara aura tebal Raja Naga Emas samar-samar terasa di tubuhnya. Energi Golden Dragon King yang datang bersama dengan terobosan segel itu menyatu sempurna dengan kekuatan jiwanya. Warna keemasan samar-samar menyelimuti kulitnya bahkan di tempat tidak ada sisik. Ada ilusi berbentuk naga samar yang berkilau di belakang tubuhnya. Dua cincin jiwa emas muncul dari bawah kakinya. Tang Wulin mengambil langkah raksasa ke depan dan berlari lurus menuju Dai Yuyan. Cincin jiwa pertamanya bersinar dan tubuh naga emas dilepaskan. Sisik emas menutupi seluruh tubuhnya dalam sepersekian detik diikuti oleh sepasang matanya yang berubah menjadi warna emas yang mempesona. Dia telah membaik sekali lagi. Yuanen Yehui, yang duduk di sofa menonton pertempuran, memiliki pemikiran seperti itu. Kekuatan Tang Wulin meningkat pada pertandingan berturut-turut. Itu masih tubuh naga emas namun kekuatannya berbeda dibandingkan dengan masa lalu. Mungkin, peningkatan kekuatan jiwanya adalah yang paling lambat di antara rekan-rekannya, tapi dia adalah yang tercepat dalam peningkatan kekuatan secara keseluruhan di antara mereka. Ketika dia pertama kali bertemu Tang Wulin pada awalnya, kekuatannya lebih rendah dari miliknya. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai lawan yang layak. Namun, dia sering menciptakan keajaiban setiap kali dia menghadapi musuh yang tangguh. Semakin tinggi stres, semakin kuat tubuhnya. Pertempuran ini sangat berarti bagi Star Luo Empire. Itu juga berarti bagi Akademi Shrek dan bahkan seluruh aliansi Dou Luo kontinen. Jika Tang Wulin mampu mengalahkan Raja Harimau Dai Yuyan, itu akan dianggap sebagai prestasi yang bisa dibanggakan bahkan jika ia gagal menjadi juara akhir. Karena fakta bahwa ia bertarung di kandang lawan dan perbedaan usia mereka, ia berada dalam posisi yang tak terkalahkan dan jauh lebih tidak stres daripada Dai Yuyan. Di kotak nomor 2, selain Penatua Kai dan Wu Zhangkong, ada juga 7 hingga 8 perwakilan korps diplomatik benua Dou Luo yang duduk. Mereka semua memiliki sikap serius. Awalnya mereka tidak terlalu memperhatikan ketika Shrek Academy berpartisipasi dalam kompetisi. Beberapa perwakilan terkemuka bahkan melakukan kegiatan pertukaran di tempat lain. Sepanjang jalan, Akademi Shrek menderita karena harus menanggung beban cemoohan dan ocehan para penonton. Tetapi, mereka juga mencapai hasil yang lebih baik. Perwira tinggi korps diplomatik ini yang mewakili benua Dou Luo mulai memperhatikan kompetisi juga. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak siap untuk kompetisi elit muda Masters jiwa tingkat tinggi muda. Kalau tidak, mereka tidak akan mengirim Tang Wulin dan anak-anak berusia 15 tahun lainnya untuk bersaing. Mereka akan memastikan bahwa Akademi Shrek membawa beberapa pembangkit tenaga berusia 20 tahun sebagai gantinya untuk memastikan kemenangan mereka. Dengan demikian, mereka tidak terlalu menghargai hasil kompetisi, tetapi yang lebih mereka hargai adalah apakah siswa yang bersaing dari Shrek Academy dapat bertarung dengan gagah berani untuk aliansi. Faktanya, mereka puas bahwa 3 siswa dari Shrek Academy telah berhasil memasuki 16 final. Mereka 5 tahun lebih muda dari para kontestan lainnya, tetapi mereka berhasil menjadi bagian dari 16 final. Hasil seperti itu cukup baik untuk mendapatkan prestasi bagi mereka dalam perjalanan korps diplomatik. Mereka telah menyaksikan pertandingan hari ini juga. Meskipun Xie kalah, Yuanen Yehui telah memasuki 8 final. Ini dianggap hasil yang bagus. Jika Tang Wulin mampu mengalahkan Raja Harimau Dai Yuyan, juga dikenal sebagai putra mahkota Kekaisaran Star Luo, maka ini akan menjadi serangan monumental ke Kekaisaran Bintang Luo. Itu akan memiliki pengaruh positif pada pertukaran antara Dou Luo Benua dan Bintang Luo Benua di masa depan. Penatua Kai, bagaimana menurutmu persentase kemenangan untuk Tang Wulin dalam pertandingan ini? Tang Bingyao, pemimpin korps diplomatik yang merupakan wakil presiden Parlemen Federasi, bertanya kepada Penatua Kai yang berdiri di sebelahnya. Dari luar, Tang Bingyao tampaknya tidak memainkan peran penting dalam korps diplomatik. Tetapi, pada kenyataannya, hanya pejabat tinggi di lingkaran dalam yang tahu bahwa setiap tindakan korps diplomatik harus dilaporkan kepada wakil presiden. Dengan demikian, dia adalah pemimpin yang sebenarnya tetapi hanya beberapa orang yang menyadari hal ini. Penatua Kai menggelengkan kepalanya. Tidak mudah untuk mengevaluasi kontestan ini. Dia tidak memiliki keuntungan hanya dengan menilai kekuatannya.
Namun, dia sering mampu menciptakan keajaiban. Dia juga monster di Shrek juga. Dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki akademi pada awalnya, namun dia membuat jalan untuk menjadi kapten pasukannya. Dia mengandalkan kerja keras dan semangat yang tak tergoyahkan. Saya juga menantikan pertandingan ini. Mari kita lihat bagaimana pertandingan ini terjadi. Petik 2. Wu Zhangkong berdiri lebih dekat ke belakang. Tatapannya terbakar saat dia melihat layar raksasa di sisinya. Layar memungkinkan dia untuk melihat lebih banyak detail daripada menonton arena kompetisi melalui kaca kotak. Bab 672, Tabrakan Lengkap. Dia telah memberitahu Tang Wulin dan yang lainnya bahwa dia akan membimbing mereka ketika mereka memasuki tahap terakhir kompetisi. Meski begitu, dia telah dihentikan oleh Penatua Kai. Itulah alasan mengapa dia tidak berada di sisi siswanya selama ini. Pengalaman itu menyakitkan baginya. Dia berharap bisa bergabung dengan murid-muridnya di saat yang tepat ini. Tang Wulin, semua yang terbaik. Ekspresi Wu Zhangkong tetap sedingin es, tetapi tatapannya panas terik. Itu terbakar seperti api. Tang Wulin dan Dai Yuyan keduanya berlari menuju satu sama lain. Saat Tang Wulin merilis tubuh naga emas yang mendominasi, cincin jiwa pertama di bawah kaki Dai Yuyan sudah bersinar dan muncul sebagai perisai cahaya putih. Pada saat yang sama, rambutnya yang keemasan dengan cepat berubah menjadi putih, dan bulu tumbuh dari tubuhnya. Tubuhnya membengkak ketika otot-ototnya menggembung. Jiwa bela dirinya adalah macan putih. Murid-muridnya sekarang memiliki semburat emas di dalamnya. 3 cincin ungu dan 2 jiwa hitam muncul dari bawah kakinya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat. Basis kultivasinya di pangkat Raja Roh dan cincin jiwanya yang jauh melampaui standar menandakan bahwa ia adalah yang terbaik dari generasi muda ini. Selain Long Yue, dengan jiwa bela diri yang luar biasa, dia mungkin juga yang terbaik. Kekaisaran Luostar selalu menghormati kekuatan bela diri individu. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ia mencapai posisi terhormat di antara banyak pangeran. Dia memiliki pikiran yang tenang sementara juga memiliki kekuatan bela diri yang hebat. Dengan demikian, Dai Tianling memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Jarak antara kedua lawan cepat ditutup. Mereka tidak dapat dibandingkan dengan Master Jiwa tipe Agility, karena mereka berbeda dari sistem Agility, sehingga setiap langkah yang mereka ambil, kekuatan pada tubuh mereka meningkat secara eksponensial. Ketika mereka akan bertabrakan, rasanya seperti dua gunung akan saling menabrak. Ledakan, dua sosok bertabrakan dengan kuat dalam semburan emas dan cahaya putih. Pasangan Tang Wulin dari Golden Dragon Claws melawan pasangan Tiger Claws dari Dai Yuyan. Kekuatan dan kekuatan jiwa mereka terjalin sekaligus. Tabrakan dahsyat mengirimkan gelombang kejut seperti angin badai di sekitar tubuh mereka. Setelah mereka berdua melepaskan jiwa bela diri dan kekuatan garis keturunan mereka, sosok mereka muncul hampir sama. Cakar naga emas dan cakar harimau tampaknya memiliki ukuran yang sama. Satu ditutupi sisik sementara yang lainnya ditumbuhi bulu. Pada saat kedua belah pihak melakukan kontak, tubuh mereka dikirim terbang mundur. Sangat mengejutkan semua orang, mereka tampak sama serasi. Dengan kilasan matanya, Tang Wulin mendapatkan kembali momentumnya segera setelah dia tersandung, dan dia langsung menerjang Dai Yuyan. Kakinya menginjak Ghost Shadow membingungkan trek saat ia dengan cepat menebas kepala dan dada Dai Yuyan dengan cakar naga emasnya. Ini bukan keterampilan jiwa, tetapi serangan yang terampil. Tidak seperti biasanya, Dai Yuyan juga tidak menggunakan skill jiwa. Sepasang cakar harimau terus-menerus ditebas saat ia bertarung dengan Tang Wulin. Semburan ledakan mekar keluar dari tempat mereka bertabrakan. Meskipun basis budidaya Tang Wulin lebih rendah dari Dai Yuyan, tidak ada yang berhasil menang karena mereka berselisih. Mereka sama-sama cocok. Kekuatan jiwa Dai Yuyan sebenarnya berada di peringkat 54, namun ia tidak mampu mengalahkan lawan ini. Dai Yuyan menjadi lebih khawatir saat dia bertarung. Datang dari Monster Academy, dia tentu saja tidak kurang dalam pengalaman pertempuran. Selain itu, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dia adalah seorang guru jiwa tipe penyerangan. Jiwa bela diri harimau putihnya tidak hanya kuat sendiri, kekuatan juga merupakan salah satu kekhasannya. Selain itu, basis budidayanya jauh lebih tinggi dari Tang Wulin. Perbedaan antara kekuatan jiwa di peringkat 54 dan yang tepat di atas peringkat 40 bukanlah masalah kecil. Memang, itu lebih dari 2 kali lipat. Namun terlepas dari keadaan itu, Dai Yuyan masih belum bisa menundukkan Tang Wulin.
Tidak hanya Tang Wulin yang tangguh dan gagah berani, dengan kekuatan dan kekuatan jiwanya digabungkan, dia juga tidak kalah dengan Dai Yuyan. Dai Yuyan bahkan lebih bermasalah dengan sepasang Golden Dragon Claws. Cakar naga emas kanannya hancur sementara cakar naga emas kirinya terkoyak. Dua efek khusus ini terungkap dengan jelas selama pertarungan mereka di jarak dekat. Tang Wulin meluncurkan teknik Tang Sekte dari Ghost Shadow membingungkan Track dan Catching Hand, sementara dalam ritme dengan metode Controlling Crane Capturing Dragon. Tang Wulin juga agak terkejut menemukan bahwa Dai Yuyan juga terampil dalam Ghost Shadow Perplexing Track. Dia juga dilatih dalam Mysterious Jade Hands. Dengan demikian, sepasang Tiger Claw-nya kaku luar biasa. Tidak mungkin Tang Wulin bisa melukainya ketika cakar harimaunya berselisih dengan cakar naga emas milik Tang Wulin. Bagaimana bisa semua orang dari Monster Academy menjadi murid Tang Sek? Secara teknis, mereka bahkan dapat dianggap dari sekte dan klan yang sama. Tang Wulin tercengang, tapi ini masih metode pertempuran favoritnya. Keduanya tidak menggunakan keterampilan jiwa, tetapi mereka mencari celah. Itu juga mengungkapkan kedua belah pihak percaya diri karena tidak satu pun dari mereka takut manuver tiba-tiba yang menentukan yang akan menghasilkan kemenangan bagi lawan mereka. Pertarungan berlangsung selama beberapa menit sebelum Dai Yuyan mulai merasa tidak nyaman. Cakar naga emas Tang Wulin terlalu kuat. Sulit baginya untuk menolak bahkan dengan tangan giok misterius dan cakar harimau miliknya. Selain itu, kekuatan Tang Wulin tampaknya tumbuh saat ia bertarung. Dai Yuyan tidak terampil dalam penangkapan tangan dan dia belum belajar tentang pengendalian naga menangkap derek. Di sisi lain, Tang Wulin memanfaatkan ritme dari dua keterampilan ini untuk bertarung, jadi dia bahkan lebih mahir dalam pertempuran jarak dekat daripada Dai Yuyan. Dia tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi. Dai Yuyan membuat keputusan sekaligus. Awas! Dia berteriak keras-keras sementara cincin jiwa kedua di tubuhnya bersinar. Aliran cahaya putih meledak dan langsung menuju wajah Tang Wulin. Ini adalah keterampilan jiwa kedua Dai Yuyan, White Light Intense Light Wave. Dai Yuyan jujur dan terus terang. Dia bahkan dengan sengaja memperingatkan Tang Wulin sebelum dia meluncurkan keterampilan jiwanya. Kedua pihak begitu dekat sehingga akan sangat sulit bagi Tang Wulin untuk menghindari energi yang keluar dari mulutnya jika dia tidak memperingatkannya. Tang Wulin mengangkat cakar naga emas kanannya dan menutupi wajahnya. Light Intense Light Wave meledak dan menghempaskannya. Ini adalah perbedaan antara kekuatan jiwa. Kedua belah pihak menjauhkan diri mereka sekali lagi. Tang Wulin merasakan seluruh tubuhnya bergetar. Kekuatan Light Intense Light Wave sangat kuat. Meskipun daya tahan Golden Dragon Claw kanannya besar, dampaknya masih membuat lengannya mati rasa. Dia heran, cincin jiwa ketiga di tubuh Dai Yuyan berkilau, dan tubuhnya tumbuh satu kepala lebih tinggi. Rambut hitam dan putih yang menutupi seluruh tubuhnya mengambil rona emas. Cahaya keemasan bahkan bersinar dari matanya. Bentuk kasar karakter Cina, Wang, muncul di dahinya. Itu adalah keterampilan jiwa ketiganya, White Tiger Diamond Transformation. Ini berbeda dari anggota sebelumnya dari Heavenly Kings Monster Academy yang dia temui. Tang Wulin bisa mengatakan bahwa Dai Yuyan adalah orang yang benar dan terhormat. Dia tidak punya tapi dia bertarung dengan kekuatannya sendiri tanpa mengandalkan trik. Di bawah pengaruh transformasi berlian harimau putih, momentum Dai Yuyan meningkat secara eksponensial dengan setiap langkah saat ia berlari langsung ke Tang Wulin. Sinar abadi yang berkilauan di mata Tang Wulin. Dia menarik napas dalam-dalam saat dua jiwa emas berdering di bawah kakinya tiba-tiba berubah. 3 cincin ungu dan 1 jiwa hitam muncul. Karena lawan menggunakan keterampilan jiwa, tentu saja, ia akan menggunakan keterampilan jiwa untuk menghadapinya. Blue Silver Emperor merambat keluar seperti segerombolan lebah dan menyebar keluar dari tubuhnya. Dunia Tuan Jiwa secara universal mengakui bahwa sistem kontrol dapat melawan sistem serangan. Tang Wulin melepaskan Kaisar Blue Silver pada saat yang tepat ketika ia bertarung melawan Dai Yuyan. Dia tidak bermaksud menyembunyikan kekuatannya dalam pertempuran ini. Dia ingin memenangkan pertandingan apapun yang dia bisa dan bertarung dengan sekuat tenaga di tahap kompetisi ini. Sulur Blue Silver Emperor setebal lengannya. Setiap mata pisau berkilauan berwarna biru tembus pandang dengan urat keemasan samar di dalamnya. Tanaman merambat menyebar dengan cepat seperti naga biru. Dengan satu gelombang tangannya, pisau emas sepanjang 3 meter muncul dari masing-masing cakar harimau Dai Yuyan. Bahkan tanpa melirik tanaman merambat, ia menebas mereka dengan cakar harimau.
Babak 673, Overlord Dragon Bloodline. Namun, yang mengejutkannya adalah ketika cakar harimau itu mengenai Kaisar Blue Silver, cakar itu hanya berhasil meninggalkan beberapa bekas pada mereka. Dia tidak bisa memutuskan mereka sekaligus. Ini jauh melebihi harapannya. Harapan awalnya adalah cakar harimau yang tajam seharusnya menjadi yang paling efektif melawan jiwa bela diri tipe anggur ini. Dia seharusnya bisa menebas mereka dengan mudah. Tang Wulin bergerak mundur dengan cepat. Saat dia mundur, sejumlah besar Blue Silver Emperor berkumpul menuju Dai Yuyan tanpa henti. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwanya yang lebih tinggi. Dia baru saja menggunakan Blue Silver Emperor yang terjalin untuk menghalangi kemajuan Dai Yuyan. Setelah Blue Silver Grace berevolusi menjadi Blue Silver Emperor, itu bukan lagi jiwa bela diri yang tidak berguna sama sekali seperti sebelumnya. Setiap bilah Kaisar Blue Silver mengandung kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya mereka dapat memutar sesuatu untuk mengikat mereka, tetapi beberapa bagian frontal dari Kaisar Blue Silver yang tidak terlihat juga bisa berubah tajam tiba-tiba. Seperti paku tajam, mereka membidik titik-titik buta Dai Yuyan. Untuk beberapa waktu, Dai Yuyan telah mengalami peningkatan yang disumbangkan oleh dua keterampilan jiwanya yang hebat yaitu White Tiger Protective Barrier dan White Tiger Diamond Transformation. Tapi, dia masih bergerak seolah-olah telah melangkah ke rawa berlumpur. Dia merasa sulit untuk bergerak cepat. Meskipun demikian, Dai Yuyan mengambil waktu. Sinar di matanya masih penuh dengan keyakinan. Dia mengacungkan sepasang cakar harimau dan mundur tanpa henti ke Kaisar Blue Silver. Pada saat yang sama, dia berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah kaki yang mantap. Dia sesekali membuka mulutnya untuk meludahkan seberkas gelombang cahaya intens macan putih untuk membatasi mundurnya Tang Wulin. Kecepatan pertandingan ini tidak dapat dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Kedua kontestan tabah dan kuat. Mereka begitu teguh sehingga bahkan penonton umum dapat dengan jelas melihat apa yang terjadi di panggung kompetisi. Di ruang tunggu, kontestan lain sangat terkejut ketika mereka melihat bahwa bahkan cakar harimau Dai Yuyan tidak dapat memutuskan Kaisar Blue Silver Tang Wulin. Sementara itu, mereka berpikir bahwa menutupi seluruh tubuhnya dalam timbangan emas adalah kekuatan pertempuran terbesar Tang Wulin. Mereka tidak mengira jiwa bela dirinya sama kuatnya. Tang Wulin bergerak mundur perlahan. Dia membuat jalan memutar saat dia terus mengaktifkan keterampilan jiwa pertama Blue Silver Emperor-nya, Bin. Dia menunggu waktunya. Kedua kontestan sedang menunggu peluang masing-masing. Mereka menunggu saat yang optimal untuk melepaskan kekuatan ledakan mereka. Sampai sekarang, Dai Yuyan belum melepaskan keterampilan jiwa keempat dan kelima. Dia bahkan belum menggunakan baju perangnya. Begitu dia mengenakan baju perangnya, dia akan menjadi tangguh. Roh Dai Yuyan tenang dan dia stabil seperti gunung yang tinggi. Dia terus-menerus menilai kemampuan Tang Wulin di tengah-tengah pertukaran pukulan dengan Tang Wulin. Keuntungan terbesarnya adalah bahwa basis budidayanya lebih unggul dibandingkan dengan Tang Wulin. Dia juga dilatih dalam teknik rahasia Tang Sekte, metode surga misterius. Dalam hal kekayaan kekuatan jiwa, dia tidak kalah dengan Tang Wulin. Dia benar-benar diperlengkapi dengan baik untuk melawan pertempuran yang terseret. Meskipun dia menggunakan dua keterampilan jiwa secara bersamaan, dia percaya bahwa jika dia terus melemahkannya, Tang Wulin tidak akan bisa menahan diri dan akan membuat langkah pertama untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, pada saat ini, siapapun yang kehilangan ketenangannya akan menandatangani surat kematiannya sendiri. Justru karena kedua kontestan tahu ini bahwa tak satu pun dari mereka membuat langkah untuk menyerang terlebih dahulu. Mereka hanya melakukan kontak dan saling bertabrakan terus-menerus karena keduanya mencari peluang yang tepat. Pertandingan itu tampak agak lambat, tetapi hanya mereka yang memiliki mata yang tajam yang bisa melihat bahwa pertarungan semacam itu menarik untuk ditonton. Setiap detail kecil membutuhkan pertimbangan. Mengingat langkah Dai Yuyan stabil, ia berhasil menangkis sebagian besar serangan Kaisar Blue Silver. Sepasang cakar harimau menari dengan liar di depannya melindunginya dari serangan. Dia memukul dengan paksa pada Blue Silver Emperor sehingga mereka tidak bisa mendekatinya. Di sisi Tang Wulin, dia terus melambaikan tangannya tanpa henti. Dia mengendalikan Kaisar Blue Silver untuk mengikat lawannya seolah-olah dia sedang menenun helai sutra. Matanya sedikit menyipit saat ia terus mencari peluang terbaik. Dalam sekejap mata, 10 menit telah berlalu. Pertandingan ini telah berlangsung selama 15 menit penuh. Waktu yang dibutuhkan sudah melebihi dari pertandingan sebelumnya.
Bahkan pertandingan di mana kedua kontestan menderita kerugian tidak membosankan seperti pertandingan ini. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa kompetisi akan terus berlanjut, sebuah cincin cahaya besar tiba-tiba muncul di tanah. Cincin cahaya ini melingkari Tang Wulin dan Dai Yuyan di dalamnya. Cincin jiwa ketiga di tubuh Tang Wulin akhirnya menyala. Alis Dai Yuyan terangkat sedikit. Sepasang cakar harimau tiba-tiba bergerak lebih cepat. Bersamaan, dia menyerbu maju dengan langkah besar. Meskipun dia tidak tahu keterampilan jiwa Tang Wulin, jelas bahwa keterampilan jiwanya hanya akan efektif dalam cincin cahaya. Dia akan baik-baik saja selama dia berada di luar jangkauan cincin cahaya. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dan dengan cepat menyebar ke lengannya. Di lengan kiri dan kanannya, tangan, lengan atas, dan bahu, potongan baju besi emas muncul. Pola keemasan gelap menyebar dan watak Tang Wulin yang mengesankan terasa menakutkan. Dia telah melepaskan baju tempurnya sendiri secara langsung. Bersamaan dengan itu, auman naga nyaring muncul dari tubuhnya. Ketika dia mendengar raungan naga, Dai Yuyan berhenti sejenak. Dia merasakan apa yang dirasakan Sumu ketika berhadapan dengan Tang Wulin. Di tengah raungan naga, dia merasa telah kehilangan kendali garis darah di dalam tubuhnya untuk sesaat. Detak jantungnya mendadak berdetak kencang. Aliran kekuatan jiwanya juga kacau, dan dia gemetaran. Teriak Dai Yuyan. Pada titik ini, dia tidak akan menahan diri lagi. Cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Sinar cahaya hitam dan putih dua warna naik dari bawah kakinya dan langsung menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, bayangan harimau raksasa muncul di belakangnya. Rambutnya kembali ke warna hitam dan putih, tetapi kali ini, seluruh tubuhnya bengkak. Tingginya mencapai 3 meter penuh. Sepasang cakar raksasa sepanjang 6 kaki. Tubuhnya memancarkan aura neraka yang menakutkan. Rambutnya sejernih dan tembus cahaya seperti kristal. Transformasi Dewa Setan Harimau Putih. Keterampilan jiwa kelima. Ini adalah bentuk terkuat dari jiwa bela diri macan putih. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa besar dari White Tiger Protective Barrier, White Tiger Diamond Transformation, dan White Tiger Demon God Transformation, Dai Yuyan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat itu, bahkan ketika dia menghadapi Long Yue, dengan 3 keterampilan jiwa yang hebat ini, dia bisa bertahan selama beberapa waktu. Setelah ia melepaskan transformasi Dewa Setan Harimau Putih, ia melambaikan cakarnya. Kaisar Blue Silver hancur berkeping-keping. Dia melompat dan sepertinya dia akan keluar dari dalam lingkaran cahaya. Pada saat ini, auman naga yang dipenuhi dengan aura liar terdengar. Di belakang Tang Wulin, bayangan hitam raksasa muncul. Itu adalah kepala naga besar. Matanya merah darah. Itu meledak dengan aura yang sangat menakutkan. Itu membuka rahangnya yang besar dan meraung keras ke Dai Yuyan. Dai Yuyan merasa seolah-olah sebuah kapal besar menabraknya langsung. Tubuhnya jatuh dari langit. Ketika dia jatuh, dia melihat bahwa tanaman merambat yang awalnya hanya setebal lengan sekarang lebih tebal dari paha. Sulur Blue Silver Emperor meledak dengan cahaya biru gelap. Kerangka dalam mereka jauh di dalam mengambil warna emas gelap. Blue Silver Overload Transformation. Kamu bukan satu-satunya yang tahu bagaimana mengubah. Aku tahu trik itu juga. Ketika pertandingan mencapai titik ini, itu sangat intens. Itu sangat intens sehingga kecepatan yang dikomentari Venger telah meningkat secara dramatis juga. Perhatikan semua orang. Saat ini, kontestan Dai Yuyan baru saja melepaskan keterampilan jiwanya yang paling kuat. Biasanya, seorang master jiwa tidak akan memiliki lebih dari 2 keterampilan jiwa untuk meningkatkan tubuhnya, tetapi jiwa bela diri macan putih adalah pengecualian. Karena dari batasan keluarga kerajaan, saya tidak bisa menyelidiki detailnya. Tapi, apa yang semua orang perlu ketahui adalah ini. Di bawah peningkatan 3 keterampilan jiwa yang hebat, kekuatan, ketangkasan, dan kekuatan destruktif dari jiwa bela diri harimau putih memiliki mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Semua orang, lihat, tanaman merambat Tang Wulin tidak bisa lagi menahannya. Ah, tunggu, perhatikan baik-baik semua orang, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Apa itu kepala naga raksasa? Apakah ini semacam naga, jiwa binatang? Mengapa saya tidak bisa mengingat keberadaan makhluk jiwa semacam itu? Petik 2. Ketika Fanger melihat kepala naga raksasa dari naga tuan besar, dia sangat heran. Dia tidak ingat pernah menemukan naga seperti itu. Lagi pula,
Overlord Dragon adalah binatang besar yang mengerikan yang hanya ada di zaman purba, dan telah punah sejak awal. Di bintang Luo benua, binatang seperti naga tidak pernah ada sebelumnya. Ketika semua orang melihat kepala naga raksasa, mereka kagum dengan ukurannya. Bukan hanya Fanger, tetapi bahkan Long Yue tidak bisa membantu tetapi duduk tegak. Apa itu tadi? Naga apa itu? Long Yue memutar otak untuk mendapat jawaban. Tidak seperti Fanger, yang merupakan siswa paling menonjol dari Monster Academy, ia memiliki akses ke semua sumber daya yang dapat ditawarkan Akademi. Dia bahkan sudah membaca beberapa dokumen dan buku rahasia. Tuan Naga, mata Long Yue berkedip. Dia akhirnya mengerti sesuatu, meskipun samar-samar. Maksudmu garis keturunan di dalam tubuhnya adalah garis keturunan Tuan Naga? Tanya Lin San yang ada di sampingnya. Long Yue mengangguk dan berkata, ini sangat masuk akal. Meskipun naga tuan adalah naga elemental, ia secara pribadi memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Menurut legenda, Raja Naga Emas adalah bagian dari Dewa Naga kuno. Jadi, Tuan Besar Naga tidak bisa diperlakukan sebagai naga elemental biasa. Tidak ada banyak naga sejati yang lebih kuat dari itu. Itu menjelaskan banyak hal. Petik 2. Munculnya kepala naga raksasa Overlord Dragon sepertinya telah menyesatkan semua orang dengan satu atau lain cara. Babak 674, Armor Pertempuran Raja Harimau. Jiwa bela diri Tangulin kontestan telah menjadi lebih kuat dengan melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Pohon anggur yang tebal, kelihatannya peringkatnya lebih kuat dari sebelumnya. Kontestan Dai Yuyan tidak dapat mengisi daya dari cincin cahaya itu. Tanaman merambat juga bangkit di dalam cincin cahaya, dan mereka terlihat lebih kuat juga. Petik 2. Lingkaran cincin biru naik dari bawah kakinya. Blue Silver Golden Array adalah keterampilan jiwa ketiga Tangulin. Sebenarnya, kekuatan terbesar keterampilan jiwa ini adalah Elemental Stripping. Itu memiliki efek penahan yang kuat pada setiap atribut elemen. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengikat lawan. Jika itu dalam keadaan normal, Blue Silver Golden Array tidak bisa membatasi Dai Yuyan. Setelah semua, kemampuan membatasi itu tergantung pada Bin Blue Silver Bin dan kemampuan menusuk. Namun, di bawah perbaikan yang dilakukan oleh Blue Silver Overlord Transformation, kekuatan Blue Silver Golden Array lebih tangguh daripada sebelumnya. Tubuh Dai Yuyan terikat dalam waktu singkat dan dia secara paksa ditarik ke tanah. Dai Yuyan tetap tenang meskipun dia terkejut. Pada saat kritis, cincin jiwa keempat di tubuh Dai Yuyan bersinar terang. Tubuhnya tiba-tiba meringkuk. Kemudian, sinar cahaya hitam dan putih meledak dari tubuhnya. Sinar cahaya berkedip di udara. Mereka membawa kekuatan destruktif yang tak tertandingi. Di bawah perbaikan yang dibawa oleh 3 keterampilan jiwa dukungan luar biasa, kekuatan keterampilan jiwa keempat ini, White Tiger Demon Slaying Kill diangkat ke gagang. Dia akhirnya berhasil memotong Kaisar Blue Silver tebal itu. Namun, itu juga pada saat ini ketika pisau Blue Silver Grace menusuknya dari tanah. Blue Silver Impaling Array, skill jiwa kedua. Karena keterampilan mengendalikannya mulai berlaku, ia menindaklanjuti dengan serangkaian keterampilan kontrol. Saat ini, Tangulin sudah melompat ke udara. Di bawah peningkatan armor tempurnya, dia menebas Dai Yuyan dengan sepasang Golden Dragon Claws. The Blue Silver Impaling Array tidak akan bisa menahan Dai Yuyan terlalu lama. Namun, instan adalah yang dia butuhkan, instan sudah cukup. Kemudian, tiba-tiba, tubuh Dai Yuyan hancur dan meledak menjadi kepulan asap hitam dan putih. The Blue Silver Impaling Array telah menusuk seekor harimau kecil yang memiliki tubuh ilusi. Saat itu tertusuk, itu langsung menjadi transparan. Sementara itu, Dai Yuyan sendiri telah muncul lebih dari 10 meter jauhnya. Dia mengambil beberapa langkah ringan dan menyerbu keluar dari jangkauan Blue Silver Golden Array. Senyum tipis muncul di wajahnya. Karena kamu sudah melepaskan kemampuanmu, aku akan melakukan yang terbaik untuk merespon. Sinar cahaya ditembakkan dari tubuhnya, yang melengkung ke atas. Armor putih bersih dengan pola hitam jatuh di tubuhnya. Tidak beberapa saat kemudian, itu bergabung dengan tubuhnya. Dari penampilan warnanya, baju zirah pertempurannya mirip dengan Xie, tetapi mereka lebih tebal dan lebih berat. Pauldron di pundaknya berbentuk 2 kepala harimau. Armor perang menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajahnya. Armor pertempuran satu kata, harimau. Tiger adalah nama yang diberikan Dai Yuyan untuk baju perangnya. Faktanya,
Semua Master Armor pertempuran satu kata yang sebelumnya memiliki jiwa bela diri harimau putih memberikan nama baju perang yang sama kepada mereka. Dengan baju perang di tubuhnya, aura di Dai Yuyan meningkat pesat. Di bawah pengaruh transformasi Dewa Setan Harimau Putih, potongan-potongan logam putih bergabung ke atas dari dasar cakar harimau sepanjang 6 kaki. Logam-logam itu menjepit diri mereka di sekitar pangkal setiap cakar. Cakar harimau memancarkan lapisan cahaya emas gelap. Tubuhnya menjadi transparan seakan terbuat dari kristal. Tang Wulin yang melompat ke udara masih menargetkan Dai Yuyan. Seolah-olah dia belum melihat transformasi Dai Yuyan. Sepasang Golden Dragon Claws menebas ke bawah. Ekspresi Dai Yuyan berubah. Dia berteriak keras, "Kamu berani." Bagian depan cakar naga emas Tang Wulin bersinar terang dengan cahaya kemasan. Dia meraih harimau kecil hitam putih dua warna dan menutup cakarnya dengan paksa untuk menekannya. Harimau kecil itu berubah menjadi bintik-bintik cahaya ketika ia tersebar di udara. Dai Yuyan mendengus. Aura di tubuhnya segera berubah. Ketika dua tentara berhadapan satu sama lain dengan segala kesiapan, apa yang tidak berani aku lakukan? Tang Wulin jatuh di dalam Blue Silver Golden Array. Dia menatap lawannya dengan mata berbinar yang tajam. Semua ini akan diselesaikan jika kamu menggunakan baju tempurmu lebih cepat. Dai Yuyan menarik napas dalam-dalam dan mencoba untuk tetap tenang. Dia tahu bahwa begitu dia marah, dia akan jatuh ke dalam perangkap pemuda yang licik ini. Dia ingat betul bagaimana kehilangan Dai Yuner. Tubuhnya menyala. Dai Yuyan berlari dengan ganas menuju Blue Silver Golden Array. Dengan perlindungan armor tempurnya, tanaman merambat ini bisa dengan mudah digulingkan di matanya. Tang Wulin hanya berdiri di dalam Blue Silver Golden Array. Bila Kaisar Blue Silver yang telah mengalami transformasi Tuan Blue Silver mencuat dari tanah terus-menerus ketika mereka mencoba menghalangi langkah kaki Dai Yuyan yang maju. Di bawah peningkatan armor tempurnya, kekuatan sepasang cakar tajam Dai Yuyan sangat kuat. Kaisar Blue Silver semua hancur saat ia menekan dengan bersemangat. Bahkan Blue Silver Golden Array tidak bisa menghentikannya sedikitpun. Dai Yuyan yang sekarang berada di puncak masa jayanya. Membuat jalan ke depan adalah sepotong kue karena ia hampir mendekati Tang Wulin. Aku takut pertandingan ini akan berakhir. Ada sedikit kelegaan dalam komentar Fanger. Tang Wulin telah mempertahankan cukup baik dari tabrakan sebelumnya. Dia berhasil menahan Dai Yuyan untuk sementara dan akhirnya membuatnya menggunakan baju perangnya. Ini saja sudah cukup baginya untuk bangga. Namun, tidak ada pertanyaan tentang hasil pertandingan. Dengan baju tempurnya, kekuatan, kelincahan, dan kekuatan serangan Dai Yuyan membuat Tang Wulin kewalahan. Bahkan Kaisar Blue Silver Tang Wulin tidak bisa menghentikan langkahnya. Ada perbedaan yang nyata dalam peringkat mereka. Kedua lawan bergerak lebih dekat satu sama lain. Cakar harimau kanan Dai Yuyan tersapu di udara. 5 garis bilah cahaya menyilaukan melesat ke arah dada Tang Wulin. Anehnya, Tang Wulin tidak mengelak, juga tidak berusaha untuk memblokirnya. Sisik di tubuhnya menjadi sangat cerah. Ding! Di tengah suara yang tajam, sisik naga emas menyala dengan penuh semangat dengan cahaya. Aura Tang Wulin sendiri tiba-tiba meningkat. Secara bersamaan, di antara tanaman merambat Blue Silver Emperor, anggur emas melesat ke langit dan melilitkan dirinya ke Dai Yuyan. Dai Yuyan melambaikan cakar harimau secara naluriah dan ingin mengirisnya terbuka. Anehnya, ketika cakar harimau menghantam pohon anggur, meskipun ada cahaya keemasan yang dilepaskan, itu tidak mematahkan pohon anggur. Sebagai gantinya, gelombang kekuatan pembalasan datang dan momentum pengisian daya Dai Yuyan secara paksa dihentikan. Tak lama setelah itu, kepala naga raksasa yang muncul sebelumnya muncul kembali. Itu menimbulkan geraman memekakkan telinga. Penindasan garis keturunan itu tidak seefektif biasanya di hadapan armor perang. Meskipun Dai Yuyan masih merasakan esensi darahnya mendidih, setidaknya, ia pulih dalam setengah waktu normal. Saat ini, tribun penonton Star Luo Coliseum gempar. Mereka melihat dengan ketakutan ketika pohon anggur emas melilit Dai Yuyan sementara kepala naga raksasa meraung marah pada Dai Yuyan. Tang Wulin mengulurkan tangannya keluar. Sesaat kemudian, dua benda besar, yang membuat mata semua orang melongo, muncul dalam genggaman Tang Wulin. Terlepas dari baju perangnya, cakar naga emas, dan kekuatan saleh Tang Wulin, ketika dua benda besar ini muncul di tangannya, tubuhnya sedikit tenggelam. Astaga, apa itu? Apa itu tadi? Itu adalah sepasang palu raksasa. Itu adalah senjata raksasa mengerikan dari Mesya Hitam.
Cahaya keemasan menyilaukan meledak dari palu raksasa. Raungan naga yang menggema menyebabkan garis-garis pola naga menyebar di palu raksasa. Itu adalah energi dari naga emas mengejutkan surga. Tang Wulin dengan berani mengayunkan palu kiri. Dia menggambar busur dari arah kiri bawah dan menembak lurus ke arah Dai Yuyan. Meskipun Dai Yuyan telah memblokir auman naga dengan baju perangnya, rohnya bingung sesaat. Selain itu, dia berjuang dengan ikatan Gold Song. Karena itu, dia kehilangan fokus sesaat. Ketika palu raksasa itu terbang ke arahnya, Gold Song mundur tanpa peringatan. Dai Yuyan yang sedang berjuang kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh berhadapan langsung dengan palu raksasa yang masuk. Seberapa besar palu raksasa itu? Bab 675, Palu Raksasa yang Melambung. Setiap palu sepanjang 5 meter, dan diameter palu mereka adalah 2 meter. Mereka tidak berlubang tapi kokoh. Mengapa Tang Wulin enggan menjualnya? Sepasang palu raksasa ini terbuat dari logam langka, dan mereka kokoh untuk dibut. Berat yang sangat besar dan jumlah logam langka yang digunakan jelas merupakan yang terbesar di antara semua senjata Mesya yang pernah dilihatnya. Selain itu, ia dilahirkan dengan kekuatan surgawi, dan ia paling menyukai senjata berat. Bahkan ketika dia menjual Mesya, dia tidak mau menjual sepasang palu raksasa ini. Ketika dia menghadapi lawan yang berbeda, dia memiliki taktik penanggulangan yang sesuai. Begitu dia tahu jiwa bela diri Dai Yuyan adalah macan putih, dia memikirkan taktik balasan untuk diterapkan. Dengan basis kultivasi Dai Yuyan, kemungkinan tidak memiliki dia dalam armor tempurnya rendah. Lalu, apa yang membuat Tang Wulin yakin bahwa dia bisa mengalahkannya setelah Dai Yuyan mengenakan armor tempurnya? Sejak dia meletus dengan kekuatan sekarang, Tang Wulin sebenarnya mulai mengatur perangkap untuk Dai Yuyan. Dia hanya memiliki satu tujuan, dan itu untuk membuat Dai Yuyan berpikir bahwa dia sudah melakukan yang terbaik atau kehabisan akal. Ketika seseorang berada di atas angin, seseorang akan memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tergelincir walaupun hanya sedikit. Adapun Dai Yuyan, dengan kekuatan absolut dan dukungan baju perangnya, dia tidak punya alasan untuk berpikir mengapa dia tidak bisa mengalahkan Tang Wulin. Dalam keadaan seperti itu, dia akan ceroboh. Apalagi ketika Tang Wulin telah menghancurkan jiwa rohnya yang membutuhkan waktu untuk pulih. Itu merupakan pukulan telak bagi Dai Yuyan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha menekan amarahnya, dia tetap marah. Di bawah pengaruh berbagai faktor, dan dengan aktivasi armor super naga emas Tang Wulin, Dai Yuyan langsung jatuh ke dalam perangkapnya. Ledakan, kekuatan palu raksasa benar-benar luar biasa. Palu raksasa ini masing-masing lebih dari 2.500 kg. Ditambah kekuatan Tang Wulin yang luar biasa, dan dilengkapi oleh naga emas mengejutkan surga, energi gabungan dari pasukan mereka akan menimbulkan kerusakan yang tak terhitung pada target mereka. Saat itu, bahkan Mesya hitam itu sendiri memiliki kesulitan menangani serangan palu raksasa ini. Sebelum Soul Masters mencapai pangkat judul Douluo, mereka masih dianggap sebagai manusia. Pada saat Dai Yuyan memperhatikan palu raksasa, itu adalah bola raksasa yang akan menghancurkannya. Dia secara naluriah mengangkat cakar harimau untuk memblokir palu. Tang Wulin telah memangsa Dai Yuyan yang tidak curiga yang telah dilemahkan dalam serangkaian serangan. Bahkan setelah Dai Yuyan telah mengalami serangkaian peningkatan dan cakar harimau telah ditingkatkan oleh armor tempurnya, bagaimana dia bisa berharap untuk menangkis senjata super berat ini? Dai Yuyan menjadi bola meriam. Dia terpesona oleh kekuatan serangan Tang Wulin di udara. Tang Wulin menginjak tanah dengan kakinya. Raungan naga lain terdengar. Naga emas kecil bangkit dari tanah. Seperti mata air, mereka mendorong tubuh Tang Wulin. Golden Dragon Sakes the Earth tidak lagi digunakan untuk serangan. Sebagai gantinya, mereka digunakan untuk mendorong Tang Wulin yang membawa sepasang palu raksasa bersamanya. Tubuhnya naik ke udara segera. Sepasang palu raksasa membawa kekuatan mengerikan dan angin busuk, seperti meteor mengejar bulan. Mereka menabrak langsung ke tubuh Dai Yuyan. Tang Wulin tidak menunjukkan belas kasihan. Jika dia memberikan waktu bagi Dai Yuyan untuk mendapatkan kembali kedudukannya, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melawannya dengan baju perangnya. Kejutan dari pukulan pertama membuat Dai Yuyan merasa seperti jeroannya terbakar. Bahkan jika armor perang satu kata miliknya telah meniadakan sebagian besar dampaknya, kekuatan palu raksasa itu menghancurkan. Itu sangat kuat sehingga ketika esensi darahnya melonjak dan bergolak, rohnya jatuh linglung. Saat ini, Tang Wulin telah menyusul Dai Yuyan.
Sepasang palu raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan tubuh Dai Yuyan berturut-turut. Ketika para penonton di tribun melihat sepasang palu raksasa yang lebih besar dari Tang Wulin akan mengenai Dai Yuyan, mereka tidak bisa menahan rasa ngeri. Benar-benar mengerikan. Ini benar-benar mengerikan. Ledakan. Dai Yuyan jatuh dari langit. Menjatuhkan seperti bola meriam, dia menabrak pusat kompetisi. Ketika sepasang palu raksasa diayunkan dengan kekuatan penuh, dampaknya lebih dari 5.000 kilogram. Tang Wulin mengangkat palu raksasa dan turun dari langit. Dia mendarat di dekat tempat Dai Yuyan menabrak tanah. Raungan naga nyaring terdengar di seluruh kolisem lagi. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan momentum dari keturunannya, dia mengarahkan palu ke arah kawah besar. Seruan sok bergema di seluruh tribun penonton. Orang ini benar-benar setelah kehidupan pangeran keempat. Di peron, Dai Tianling memegang meja dengan tangannya tanpa menyadarinya. Enci yang duduk di sampingnya tiba-tiba berubah ekspresi ketika dia berkata dengan lembut, "Ini buruk." Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, seorang tokoh menyerbu ke panggung kompetisi. Sosok itu mencegat dan memblokir sepasang palu Tang Wulin. Sosok itu mengangkat tangannya dan secara mengejutkan membubarkan kekuatan yang luar biasa dan mendorong Tang Wulin, bersama dengan palunya, pergi. Tang Wulin, dengan palu di tangannya, berbalik untuk beberapa revolusi sebelum ia jatuh ke tanah. Dia terhuyung-huyung untuk beberapa langkah sebelum dia berhasil menenangkan diri. Namun, di wajahnya, ada sedikit senyum. Orang yang mendorongnya ke samping adalah seorang penatua. Dia ternyata menjadi wasit untuk pertandingan ini. Saat ini, ada 8 cincin jiwa yang berkedip di tubuh wasit. Ketika dia pergi untuk melihat kawah, Dai Yuyan sudah berdiri, meskipun tampak agak goyah. Dai Yuyan tampak dipukuli. Kepala dan wajahnya tertutup abu, dan sebagian besar tubuhnya terbuka. Dari pauldron ke pelindung dada, armor pertempurannya berkurang. Bahkan White Tiger Demon God Transformation dan Diamond Transformation benar-benar hancur oleh dampak serangan yang intens. Siapa yang memintamu untuk ikut? Dai Yuyan sangat marah pada wasit. Wasit tertegun sejenak. Jika ada pertandingan lain, dia tidak akan ikut campur sebelum hasil pertandingan diputuskan. Namun, dalam situasi saat ini, seandainya dia membiarkan palu Tang Wulin memukul dengan benar, ada kemungkinan besar bahwa Yang Mulia Pangeran keempat akan berada dalam situasi hidup dan mati. Dari sudut pandang wasit, dia tidak melakukan kesalahan. Dia harus memastikan keamanan para kontestan. Ketika Dai Yuyan dikirim menabrak ke tengah panggung kompetisi, dia telah menggunakan kekuatan dari baju tempurnya dan entah bagaimana berhasil membubarkan sebagian besar dampak. Kemudian, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan bersiap untuk kesempatan lain untuk menyerang. Serangan palu Tang Wulin hampir tidak mungkin diblokir, tetapi Dai Yuyan memiliki keyakinan bahwa ia bisa mengakhiri pertandingan dengan Tang Wulin yang menderita kerugian besar. Meskipun demikian, ketika wasit mengganggu dan menghentikan Tang Wulin, hasil dari kompetisi ini ditetapkan. Dia tidak bisa lagi membalikkan hasilnya. Sebenarnya, ketika Tang Wulin mengirimnya terjun dari langit, dia melihat ada masalah. Armor perang Dai Yuyan sangat kuat. Itu tidak dibuat dengan sembarang logam langka. Pertahanannya tidak sepenuhnya hancur bahkan setelah pukulan berat seperti itu. Jadi, Tang Wulin mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti dengan serangan lain. Munculnya wasit berada dalam harapan Tang Wulin. Ini ternyata skenario yang ideal baginya. Kemenangannya baru saja dikonfirmasi. Wasit sedikit terpana oleh tantangan Dai Yuyan. Setelah Dai Yuyan mengucapkan kata-kata itu, ia memperhatikan napasnya yang sesak. Esensi darah dalam dirinya mendidih. Dia begitu terguncang hingga berdarah dari 7 lubangnya. Rohnya juga terganggu. Dia tidak bisa percaya bahwa dia membuat kesalahan seperti itu. Apapun itu, pria ini penuh tipu daya. Tang Wulin telah menarik kembali palu raksasa miliknya. Dia menatap Dai Yuyan sambil tersenyum. Yang Mulia Pangeran keempat, Anda membiarkannya menang. Dai Yuyan mendengus marah. Dia berbalik dan pergi. Kerugian adalah kerugian. Di bawah pengawasan begitu banyak saksi, dia tidak punya cara untuk menyangkalnya. Tidak peduli bagaimana dia menghibur dirinya sendiri, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak kehilangan pertandingan ini. Di peron, alis Dai Tianling terjalin erat. Enci menghela nafas pelan, statusnya sangat membantu dia, tetapi ada juga saat-saat itu adalah belenggu. Pada saat-saat terakhir, dia masih memiliki kesempatan untuk mengubah kehilangannya menjadi kemenangan. Meskipun harga yang dia bayar adalah tinggi,
Setidaknya, dia masih punya peluang. Petik 2. Dai Tianling berkata dengan suara rendah, dia kalah atas kemauannya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Wasit tidak melakukan kesalahan. Enchi tersenyum. Sebenarnya bukan hal yang buruk bagi pangeran keempat kehilangan pertandingan ini. Seringkali, hanya ketika seseorang telah gagal, orang itu benar-benar dewasa. Dai Tianling sedikit terpana. Lalu, ujung bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Bintang Luo Kolisem berada dalam kebingungan. Kutukan dan kata-kata kotor dilontarkan, dan cemoohan dan lolongan bisa terdengar di seluruh Kolisem. Mereka kebanyakan ditujukan pada Tang Wulin. Beberapa mengatakan bahwa dia jahat dan tidak punya rasa malu. Ada juga penghinaan pada pilihan senjata. Pada kenyataannya, mereka yang masih memiliki pikiran rasional tahu betul bahwa Tang Wulin tidak melanggar aturan kompetisi. Aturan kompetisi tidak melarang siapapun untuk menggunakan senjata berat. Jika Mesya diizinkan, mengapa senjata berat tidak? Tang Wulin menekuk bahunya dan keluar dari panggung kompetisi sambil tersenyum. Dia memutar telinga tuli ke arah kutukan dari penonton. Bagaimanapun, lawannya untuk pertandingan hari ini adalah sang pangeran. Dia seharusnya tidak mengejek penonton lebih jauh. Itu tidak mudah. Dia akhirnya menang dan dia memasuki perempat final. Di pertandingan berikutnya, lawannya adalah Yuanen Yehui. Di antara keduanya, salah satunya pasti akan memasuki semifinal. Babak 676 menantikan final. Ada dua lainnya dari Monster Academy yang berhasil lolos ke perempat final. Mereka adalah Long Yue dan Raja Angin Lin San. Tidak seperti Tang Wulin dan Yuanen Yehui, mereka tidak akan saling berhadapan di babak berikutnya. Namun, mereka masih akan saling berhadapan di semifinal. Singkatnya, jika semuanya berjalan dengan baik, Tang Wulin atau Yuanen Yehui akan menghadapi pemenang antara Long Yue dan Lin San di final. Jelas, pemenang final akan menjadi juara kompetisi solo untuk kompetisi besar tahun ini. Shrek Academy harus bangga dengan prestasi para siswanya yang telah sejauh ini dalam kompetisi. Meskipun Tang Wulin masih memiliki beberapa strategi di lengan bajunya untuk pertandingan sebelumnya, strateginya berkurang. Untungnya, dia telah menyelesaikan pertandingannya. Dia baru saja menyelesaikan pertikaiannya yang paling kritis. Ketika dia kembali ke ruang tunggu, dia memperhatikan bahwa Dai Yuyan sudah pergi. Kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi Raja Harimau. Long Yue masih di sana, Lin San juga ada di sana. Tatapan mereka jatuh pada Tang Wulin. Long Yue tiba-tiba mendekati Tang Wulin. Tang Wulin berdiri di tempatnya dan menunggu Long Yue datang. Performa Anda telah melebihi harapan saya. Tapi, saya harap Anda belum menunjukkan kekuatan tertinggi Anda. Setelah dia mengatakan ini, Long Yue tertawa, berbalik dan pergi. Lin San juga memandang Tang Wulin dengan sedikit minat. Sayang sekali, aku tidak akan menghadapi kamu di kompetisi solo. Dalam kompetisi tim, aku harap aku bisa mengalami beberapa taktik terampilmu. Kameratmu juga tidak terlalu buruk. Orang yang dia maksudkan untuk itu Xie. Saat ini, Xie masih tertidur lelap. Suara-suara dunia di luar tidak mengganggunya. Tang Wulin membungkuk untuk membawa Xie, tetapi dia diblokir oleh Yuanen. Biarkan aku yang melakukannya. Petik 2. Hah. Tang Wulin tercengang. Kemudian, dia melihat Yuanen Yehui menggunakan pelukan putri untuk membawa Xie dalam pelukannya. Dia berhati-hati untuk tidak membangunkan Xie. Kemudian, dia berjalan keluar dengan langkah besar. Senyum muncul di tepi bibir Tang Wulin. Itu mengungkapkan sedikit rasa iri. Debu akhirnya menetap di kompetisi solo di mana 8 kontestan akan dieliminasi dari 16 besar. 8 besar akan diputuskan saat itu. Ada satu kontestan yang tidak bisa ambil bagian di babak berikutnya karena cedera yang terlalu parah. Lawannya adalah Long Yue. Itu berarti bahwa Long Yue tidak akan menghadapi pertarungan di babak berikutnya, dan ia akan langsung menuju ke semifinal. Namun, tidak ada yang mengira Long Yue memiliki keuntungan untuk diraih. Alasan mengapa dua kontestan sebelumnya bertarung dengan keras adalah karena mereka jelas tahu lawan mereka di pertandingan berikutnya adalah Long Yue. Tidak ada kemungkinan mereka mengalahkannya. Mereka mungkin juga harus berjuang habis-habisan untuk mendapatkan ketenaran di perempat final. Ada 2 orang masing-masing dari Monster Academy dan Shrek Academy yang masuk ke perempat final. Ini akan menjadi situasi di mana mereka masih diadu satu sama lain. Berbagai berita dan media cetak meliput langit dan bumi. Bahkan ada judul yang berbunyi,
selama Shrek Academy memasuki final, mereka pasti sudah menang. Petik 1. Tentu saja, lebih banyak lagi judul-judul di sepanjang baris, kembalilah ke tempat asalmu, Shrek. Namun, tidak ada keraguan bahwa kekuatan kontestan dari Shrek diakui. Wakil Presiden Tang Bingyao memberi selamat kepada Penatua Kai, dan menyatakan bahwa federasi akan memberi penghargaan kepada Tang Wulin dan mereka yang telah menunjukkan kinerja luar biasa selama kompetisi akbar ini. Tentu, ini harus menunggu sampai mereka kembali ke Douluo kontinen. Baru setelah dia memasuki kamar hotelnya, Tang Wulin menggosok telinganya. Dia tidak tahan lagi, akhirnya tenang. Kemudian, ia melepaskan bola kapas kecil dari masing-masing telinganya. Kemampuan kedap suara dari bola kapas tidak buruk. Namun, mereka nyaris tidak bisa mengeluarkan raket di Star Luo Coliseum. Pemenang pertandingan antara dia dan Yuanen akan menghadapi Long Yue. Kemungkinan besar akan menjadi Long Yue. Wulin, kamu sudah menang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari balik pintu. Tang Wulin membuka pintu. Apa yang dia lihat adalah Ye Xinglan yang tampak lelah berdiri di luar pintu. Xinglan, kenapa kamu terlihat begitu mengerikan? Tang Wulin cepat memintanya untuk masuk. Orang yang datang bersamanya mengejutkan Su Lizhi. Su Lizhi juga tidak terlihat baik. Namun, tidak seperti Ye Xinglan, penampilannya dikaitkan dengan suasana hatinya yang buruk. Suster Xinglan bekerja terlalu keras. Dia belum tidur beberapa hari terakhir ini. Yang dia lakukan hanyalah bermeditasi dan membuat baju perang, kata Su Lizhi dengan nada mengkhawatirkan. Tang Wulin berkata, Xinglan, ini tidak baik untukmu. Ye Xinglan tersenyum datar. Tidak ada yang buruk tentang hal itu. Saya sudah menyerah pada kompetisi ini. Jangan bilang bahwa saya bahkan tidak bisa melakukan ini. Meskipun saya mungkin lelah, saya telah meningkatkan kerajinan armor tempur. Cukup bicara tentang ini. Silakan datang ke tempat saya nanti. Saya punya beberapa bagian yang baru dibuat. Petik 2. Tang Wulin memandang Su Lizhi. Meskipun Su Lizhi khawatir, dia masih mengangguk. Mereka tahu bagaimana Ye Xinglan yang keras kepala bisa. Ketika wanita ini serius tentang sesuatu, dia bisa sangat bersikeras tentang hal itu. Tang Wulin menghela nafas pelan. Dia bisa melihat mengapa Ye Xinglan tidak terlihat baik karena dia menggunakan Blood Tas Bin Buns. Itu menjelaskan penampilannya. Ye Xinglan tersenyum. Aku menonton rekaman pertandinganmu barusan, dan kamu lumayan bagus. Jujur saja, jika aku dihadapkan dengan palu raksasa kamu, aku tidak akan tahu bagaimana aku bisa melawan mereka. Baguslah kamu telah melepaskan apa yang kamu pandai pada saat-saat paling kritis. Petik 2. Tang Wulin tersenyum kecut. Itu sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kami tidak memiliki baju perang pertempuran satu kata yang lengkap. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ketika kita berhadapan dengan lawan yang kuat adalah membatasi mereka. Karena itu, aku berkata, saya semakin yakin bahwa pilihan yang saya buat sebelumnya adalah bijaksana. Hanya ketika baju perang kita dan diri kita digabungkan menjadi satu, kita dapat melepaskan potensi penuh kita. Masih ada beberapa perbedaan dengan yang kita don pada tubuh kita. Saya berhak memilih armor perang satu kata paduan roh. Petik 2. Ye Xinglan mengangguk, bahkan jika kita tidak bisa meningkatkan armor pertempuran menjadi armor pertempuran dua kata, efek peningkatan armor perang satu kata alloy roh akan berbeda dari yang dibuat melalui proses biasa, itu juga akan berbeda. Kita hanya perlu melakukan lebih banyak upaya. Dalam waktu singkat, kita juga akan memiliki baju perang lengkap kita sendiri. Petik 2. Ye Xinglan dan Su Lizhi pergi. Tang Wulin menempelkan bibirnya. Dia bisa melihat makna di lubuk mata Ye Xinglan. Dia tidak harus kalah. Dia harus selalu mengejar kemenangan. Mereka semua harus. Terlepas dari siapa lawannya, mereka harus melakukan level terbaik mereka. Pertandingan berikut adalah apa yang diprediksi kebanyakan orang. Dari perempat final hingga semifinal, Yuanen Yehui menyerah pada pertandingan secara sukarela yang menjamin Tang Wulin mendapat tempat di semifinal. Tang Wulin tidak menyadari keputusan Yuanen. Itu di panggung kompetisi ketika Yuanen Yehui, tiba-tiba, mengumumkan bahwa dia menyerah. Tang Wulin bertanya kepadanya mengapa dia membuat keputusan itu. Sikapnya jelas. Jika mereka bertarung, terlepas dari siapa yang memenangkan pertandingan, kekuatan tempur orang lain akan melemah, dan itu tidak akan bermanfaat untuk pertandingan yang akan datang. Selain itu, mereka masih memiliki 2 lawan 2 dan kompetisi tim. Yuanen ingin menyimpan kekuatan tempurnya untuk pertandingan itu. Long Yue dan Lin San juga berhasil mencapai semifinal.
Di semifinal, Lin San tidak menyerah pada pertandingan seperti yang dilakukan Yuanen Yehui. Sebaliknya, ia memilih untuk menantang Long Yue. Tidak ada keraguan tentang hasilnya. Dia telah menunjukkan kekuatan tempur yang lebih besar dari ketika dia bertarung dengan Xie Xie, dan dengan peningkatan armor pertempuran satu kata, dia berhasil membuat Long Yue berlari untuk mendapatkan uangnya, tetapi dia masih kalah pada akhirnya. Dari awal hingga akhir pertandingan, Long Yue tidak menggunakan baju perangnya. Tang Wulin menyaksikan pertandingan dengan matanya sendiri. Setelah dia melihat pertandingan, ekspresinya berubah suram. Long Yue benar-benar kuat. Dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa memikirkan strategi pertempuran apapun yang bisa efektif ketika dia menghadapi dia dalam pertempuran. Lawan seperti ini membuat takut seseorang. Di semifinal, kekuatan lawan Tang Wulin juga sangat kuat. Namun, dia telah bertarung dengan panik di pertandingan sebelumnya yang mengakibatkan armor tempurnya rusak parah. Tang Wulin mengeksploitasi titik lemah dan mengakhiri pertempuran dalam 10 menit. Para pesaing untuk final diputuskan. Tang Wulin dari Akademi Shrek versus Long Yue dari Akademi Monster. Pertandingan itu disebut sebagai pertarungan dua naga oleh para pejabat. Setelah istirahat sehari, pertandingan akan diadakan pada pagi hari kedua. Pertandingan itu akan menjadi pertarungan terbesar kompetisi akbar tahun ini. Di banyak tempat perjudian, taruhan memenangkan Long Yue di mana peluangnya 10-1 untuk Tang Wulin sedangkan hanya 1-2 untuk Long Yue. Babak 677, kecerdasan Xie Xie. Jelas, tidak ada yang mengira kemungkinannya menguntungkan Tang Wulin. Di mata semua orang, dengan kekuatan Long Yue, tidak mungkin dia bisa kehilangan pertandingan ini. Dia punya 6 cincin. Selain menjadi kaisar jiwa berantai 6, ia bahkan memiliki garis keturunan Raja Naga Gunung dari 8 Raja Naga Besar 1. Waktu yang tepat pertempuran antara dua naga ini akan berakhir telah menjadi topik hangat di antara banyak perusahaan judi. Adapun hasil pertandingan, sepertinya sudah diputuskan saat mereka memasuki final. Meski begitu, sangat sedikit warga star Kekaisaran Luo merasa bahwa ini adalah sesuatu yang bisa mereka banggakan. Tang Wulin baru mencapai final pada usia 15 tahun. Dalam sejarah kompetisi Elite Masters jiwa muda peringkat tinggi muda, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat dia duduk bersila di tempat tidur, arwah Tang Wulin sepenuhnya fokus pada kondisi internal tubuhnya sendiri. Esensi darahnya melonjak. Aura garis keturunan emas samar dan kekuatan jiwa metode misterius surgawi putih susu bergabung menjadi satu dan mengalir dengan tenang seperti sungai Yangtze yang besar. Mereka mengalir sepenuhnya di seluruh wujudnya. Akhirnya, dia telah mencapai final. Besok akan menjadi pertandingan penentu. Ini juga akan menjadi gilirannya untuk menghadapi Long Yue. Pertempuran ini adalah pertarungan terakhir dan konfrontasi terakhir mereka. Dia sudah menyingkirkan semua pikiran yang tidak perlu. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan bertarung dengan sekuat tenaga. Sejak dia menyelesaikan evolusi kedua dari jiwa bela dirinya, di mana rumput Blue Silver berubah menjadi Kaisar Blue Silver, basis budidayanya dapat dikatakan telah maju dengan kecepatan yang luar biasa. Itu jauh lebih cepat daripada tingkat peningkatannya sebelumnya. Kekuatan jiwanya baru saja menembus peringkat ke-42 kemarin. Setelah peringkat 40, tingkat pertumbuhan kekuatan jiwa Master Jiwa akan terasa melambat. Sebelum ini, dia tidak akan pernah bermimpi bisa naik pangkat secepat ini. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, dia yakin bahwa dia bisa mencapai pangkat Raja Roh 5 cincin dalam 2 tahun paling banyak. Raja Roh yang berusia 17 tahun. Ini saja akan memberinya tempat dalam sejarah Shrek. Besok akan jadi pertandingan. Tang Wulin tidak terlalu gugup, tetapi pada saat yang sama, dia tidak membiarkan dirinya terlalu santai. Bahkan jika dia tahu betul bahwa pertandingan ini tidak akan berjalan sesuai harapan, mengingat perbedaan kekuatan akan membuat kemenangan sulit, dia masih akan mengampuni tanpa usaha. Terlepas dari hasilnya, dia akan memberikan semua yang dia miliki. Dia mengambil setiap kesempatan untuk meningkatkan dirinya dan tumbuh lebih kuat. Guru Wu sama sekali tidak muncul dari awal hingga akhir, juga tidak memberi mereka poin untuk direnungkan. Meskipun sebelumnya, dikatakan bahwa dia tidak peduli dengan mereka, Tang Wulin sekarang mengerti bahwa ketidakhadiran Guru Wu sebenarnya karena dia ingin sepenuhnya menyerahkan kesempatan kultivasi ini kepada mereka dan membiarkan mereka membuat pilihan mereka sendiri. Itu benar, ayah berkata bahwa satu-satunya orang yang dapat dipercaya dan diandalkan sepenuhnya oleh seseorang sepanjang hidupnya adalah diri sendiri. Jika hukuman diterapkan pada situasi saat ini,
itu harus menjadi kekuatan sendiri. Jangan pernah mengandalkan orang lain. Hanya dengan kekuatannya sendiri seseorang dapat benar-benar menjadi kuat. Ye Xinglan berbaring di tempat tidur. Wajahnya yang lembut pucat, bulu matanya sedikit gemetar, dan dia cemberut sesekali. Auranya jelas lebih lemah, itu adalah tanda esensi darahnya memudar. Su Lizhi duduk di sisi tempat tidur. Hatinya terasa berat karena khawatir ketika dia memandangnya. Pada akhirnya, dia jatuh sakit. Lebih tepatnya, dia sudah kelelahan. Seandainya dia tidak berada di sampingnya pada saat itu dan memberinya perawatan pada waktunya, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Sister Xinglan, Anda sangat setia. Anda terlalu tertarik untuk menang. Petik 1. Su Lizhi mengangkat tangannya yang seperti kipas dan meletakkannya dengan lembut di dahi Ye Xinglan, merasakan suhu tubuhnya yang secara bertahap menurun. Dia dengan ringan membelai rambutnya 2 kali. Saya pikir ini adalah satu-satunya cara Anda beristirahat. Sister Xinglan, Anda harus segera sembuh. Aku terlalu lemah. Tapi bagaimanapun juga, lain kali, aku tidak akan pernah membiarkanmu melukai dirimu sendiri seperti ini. Petik 1. Xie adalah satu-satunya yang tidak beristirahat atau berkultivasi. Ketika dia berdiri di balkon, dia meletakkan tangannya di pagar untuk menopang tubuhnya sendiri. Ekspresinya santai dan tenang. Dia merasakan angin malam bertiup ke arahnya, senyum tipis menggantung di ujung bibirnya. Sungguh sensasi yang menyenangkan dan santai. Beginilah seharusnya perasaan seorang master sistem jiwa kelincahan. Kebebasan adalah sumber kelincahan. Suatu hari, setelah Yuanen Yehui membawanya kembali, dia tidur selama sehari sebelum dia bangun. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia benar-benar dibuat ulang. Keberadaannya tidak seperti sebelumnya. Dia berpegang pada perasaan luhur itu. Hari-hari ini, setiap momen membawa perubahan baru dalam dirinya. Sikap dan kekuatannya berubah. Dia akhirnya memiliki pemahaman yang kabur tentang mengapa dia hanya mampu mengendalikan satu klon sebelum ini. Itu karena dia terlalu gugup, dan dia belum cukup santai. Yang dia butuhkan adalah inspirasi, bukan ketegangan atau pembatasan. Yuanen, tunggu saja, aku akan lebih kuat darimu. Suatu hari, aku akan menjadi pangeran yang mengenakan baju besi emas dan pakaian surgawi, dan aku akan menganggapmu sebagai istriku. Yuanen Yehui berkultivasi diam-diam di kamarnya. Dia selalu bekerja keras, meskipun dia berbakat dengan banyak bakat alami. Hadiah bawaannya tidak pernah memengaruhi ketekunannya. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa kecepatan kultivasinya sebenarnya tidak secepat itu. Meskipun dua jiwa bela diri topnya kuat, mereka bentrok karena keduanya berjuang untuk dominasi. Dia harus menyelaraskan dengan sempurna hubungan di antara mereka sebelum dia dapat terus meningkatkan basis kultivasinya sendiri. Dia selalu bekerja keras, karena dia bertekad untuk menjadi kuat. Hanya kekuatan yang cukup yang bisa melengkapi dia dengan sarana untuk mencapai tujuannya, yang dia impikan. Dia senang bahwa dia memiliki banyak sahabat yang tangguh di sekitarnya. Jika bukan karena mereka, dia tidak akan tahu seberapa jauh kemampuannya telah mencapai dibandingkan dengan teman-temannya. Justru karena mereka itulah dia bisa mulai membuat armor perang satu kata dari alloy roh. Dalam waktu dekat, ketika basis kultivasinya telah mencapai peringkat yang diinginkan, sudah saatnya baginya untuk kembali. Su Xiaoyan sudah tertidur lelap ketika dia berbaring telentang di tempat tidur. Di sisi lain, Yue Zhengyu masih terjaga. Dia berbaring miring, menatap Su Xiaoyan di tepi tempat tidur. Tatapannya penuh kelembutan. Sejak dia terluka kemarin, dia sudah merawatnya. Mereka tidak pernah mengucapkan lebih dari beberapa kata. Semuanya tampak sangat alami dan santai. Memang, perasaan inilah yang membuat Yue Zhengyu merasa hangat di dalam. Ia dilahirkan dalam sebuah klan yang ketat tentang pangkat. Apakah garis keturunan keluarga itu murni atau tidak, bahkan garis anggota klan memiliki peringkat yang kaku. Dia beruntung bahwa dia adalah pewaris masa depan dari garis utama dan adalah tuan muda klan. Sejak kecil, ia tumbuh dalam suasana di mana ia dihujani dengan perhatian dan kekaguman. Tentu saja, ada juga beberapa kecemburuan, tetapi dia tidak pernah peduli tentang itu. Dia selalu merasa bahwa dia adalah dirinya sendiri. Dia adalah wakil dari klan Malaikat Suci. Hanya ketika dia datang ke Akademi Shrek barulah dia mulai mengerti bahwa dia bukan yang paling kuat di antara teman-temannya. Meskipun jiwa bela diri Malaikat Suci sangat kuat, dia tidak pernah bisa melepaskan potensi penuhnya. Dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum bisa menjadi ahli sejati.
Ketika dia bersama klan, dia selalu seperti bulan yang dikelilingi oleh segudang bintang. Klannya bahkan memilih beberapa gadis dengan peringkat sosial yang sama di klan untuk bermain dengannya ketika ia berusia 10 tahun sehingga ia bisa memilih gadis yang paling disukainya di antara mereka. Namun, itu juga periode di mana dia adalah yang paling pemberontak. Semakin banyak disajikan ke wajahnya, semakin dia tidak menyukainya. Dia terutama tidak menyukai gadis-gadis yang mengudara hanya untuk mendekatinya. Beberapa dari mereka bertindak dingin dan bangga, beberapa dari mereka bertindak lembut, dan beberapa dari mereka bertindak halus dan berbudaya. Di matanya, semua ini hanyalah akting. Itu sebabnya dia menyarankan agar dia belajar di Shrek Academy. Dia ingin berada jauh dari belenggu klannya, sehingga dia bisa menjelajahi dunia luar. Dia ingin melihat api yang indah apa yang terbakar di luar klannya. Dia datang ke Shrek, dan dia bertemu teman-teman di sekitarnya. Ada Yuanen Yehui yang lebih kuat dari dirinya sendiri, dan ada Tang Wulin dan Gu Yue yang satu tingkat di bawah mereka, namun sangat kuat. Dia mulai melihat kekurangannya sendiri, dan dia mulai belajar bagaimana bekerja keras. Agar tidak tertinggal dari yang lain, ia bekerja lebih keras daripada orang lain. Meski begitu, usia 15 tepat di mana seseorang masih muda dan menjalani pubertas. Dia masih akan memperhatikan gadis-gadis di sekitarnya. Tidak ada kekurangan gadis-gadis cantik di Akademi Shrek. Ada juga banyak teman sekelasnya yang tertarik padanya. Bagaimanapun, ia memiliki latar belakang yang mulia dan kekuatan yang luar biasa. Namun, dia tidak menyukai salah satu dari mereka. Hanya ketika dia keluar kali ini dia secara bertahap menyadari bahwa sosok lain sudah mulai menempati hatinya. Angka itu sangat buram. Pada awalnya, dia bahkan tidak tahu siapa dia. Hanya ketika dia terluka parah dan pingsan kali ini dia mendengar suara Ishak yang terus-menerus memanggilnya. Ketika dia bangun, sosoknya selalu di sisinya. Hatinya, yang selalu tertutup, sekarang memanas. Dia sangat menyukai perasaan dijaga. Dia sangat menyukainya sehingga bahkan ketika tubuhnya telah pulih sepenuhnya, dia tetap di tempat tidur dan tidak memberitahu dia bahwa dia telah pulih. Ini karena dia tahu bahwa jika dia sepenuhnya sembuh, dia tidak akan punya alasan untuk tetap di sisinya. Kemudian, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terus-menerus menatapnya saat dia sadar. Dia mengangkat lengannya dan dengan lembut membelai wajahnya. Dia terlihat agak kuyu, dan itu semua karena dia. Tanpa bersuara, dia turun dari tempat tidur dan dengan lembut menggendongnya. Dia dengan hati-hati membaringkannya di tempat tidurnya sendiri. Dia jelas sangat lelah, karena dia tidur sangat nyenyak sehingga dia tidak bangun. Penulis mungkin membuat bubu di sini, seharusnya 9. Bab 678, Perasaan Patah Hati. Kenyamanan yang datang dari berbaring di tempat tidur membuatnya santai. Dia secara naluriah menutupi dirinya dengan selimut. Hidungnya mengeluarkan bunyi mengendus seolah dia mencium sesuatu. Kemudian, wajahnya yang damai mencerminkan ekspresi puas saat dia tertidur lelap. Saat dia menatapnya tertidur, Yue Zhengyu merasakan emosi yang tiba-tiba mengalir di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memasukkannya dan membelai rambutnya yang halus. Baru kemudian dia diam-diam pindah ke sofa dan berbaring di sana. Ketika dia bangun besok, dia tidak akan menemani saya lagi. Namun, saya tidak akan membiarkannya lelah. Jika dia tidak bisa menemaniku, maka aku akan menemaninya. Petik 1. Dia tampak senang setelah memikirkan hal itu. Dia menutup matanya dan tertidur sebentar. Gu Yue berbaring telentang di ranjang karena dia tidak bisa tidur. Dia hanya menatap diam-diam ke langit-langit dan tidak memiliki niat untuk berkultivasi juga. Dia bahkan tidak yakin mengapa. Dia dipenuhi dengan kecemasan dan merasa gelisah. Besok akan menjadi final, dan dia akan menghadapi Long Yue. Dia terlalu mengenalnya. Bahkan jika dia tahu dia bukan tandingan Long Yue, dia masih akan bertarung dengan sekuat tenaga. Dia bahkan mungkin bertarung lebih keras dari Yue Zhengyu. Pada saat kritis seperti ini, dia telah memberikan pukulan dahsyat padanya. Sebenarnya, dia tahu bahwa dia seharusnya melakukan ini kembali. Bagaimanapun, akan ada situasi yang harus mereka hadapi bersama di masa depan. Hari seperti itu akan datang cepat atau lambat. Namun, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini masih pagi, dan tidak perlu terburu-buru. Namun, dengan berlalunya waktu, mereka tumbuh dewasa. Demikian pula, kekuatan mereka tumbuh juga. Hari-hari berlalu, dan semakin sulit baginya untuk membuat keputusan. Mendesah. Gu Yue berpikir dengan suram.
Mungkin ini ditakdirkan untuk menjadi. Dari mana asal garis keturunannya? Tampaknya mereka ditakdirkan untuk bertemu di seluruh alam semesta yang luas ini. Ini juga terjadi pada Naer. Bagaimana jika itu adalah kehendak para dewa? Ada kilatan perak di mata Gu Yue. Jika para dewa melarang kita untuk melanjutkan, aku akan menghabisi mereka. Petik 1. Dia duduk dengan tiba-tiba. Tiba-tiba, percakapan antara dua orang pada hari itu bergema di benaknya. Dengan kata lain, alasan kenapa kamu dekat denganku adalah karena garis keturunanku berhubungan dengan milikmu. Kamu bisa bicara seperti itu. Sangat, ya, sungguh. Saya mengerti sekarang. Petik 2. Gu Yue, apa, jika kamu mengatakan bahwa kamu sudah dekat dengan saya pada awalnya karena keturunan saya, lalu, bagaimana sekarang? Apakah masih demikian sekarang? Ini. Kata-kata yang diucapkan hari itu sepertinya masih melekat di telinganya. Gu Yue merasakan sengit rasa bersalah di hatinya. Dia merasa kewalahan. Ayo kita berusaha lebih keras untuk kompetisi besok. Pagi-pagi sekali, pada dini hari, Tang Wulin berada di balkon membudidayakan mata setan ungu. Kemudian, dia menyegarkan diri dan berganti pakaian menjadi seragam bersih hijau tua Akademi Shrek. Sarapan seperti biasa, bahkan, dia makan lebih banyak dari biasanya. Semua rekannya hadir dan pandangan semua orang tertuju padanya. Su Lixi, yang makannya hampir sama dengannya, makan lebih sedikit hari ini. Kenapa kamu semua menatapku? Lixi, makan. Kenapa kamu tidak makan hari ini? Tang Wulin baru saja mengambil roti lagi. Dia merobek roti itu menjadi dua dan mengiris beberapa potong besar daging di dalamnya. Kemudian, dia mulai mengunyahnya. Aku berkata, Kapten, tidakkah kamu merasa sedikit gugup? Yue Zhengyu tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi saat dia mengajukan pertanyaan. Tang Wulin mengangkat bahu. Kenapa aku harus merasa gugup? Ini bukan Dou Luo benua. Selain itu, seluruh populasi Star Luo berpikir bahwa aku akan kalah. Aku 4 cincin melawan 6 cincin. Akankah memalukan jika aku kalah? Saya kira tidak. Jadi, mengapa saya harus merasa gugup? Petik 2. Ye Xinglan menatapnya dengan mata yang tajam, kamu berpikir untuk menyerah. Tang Wulin bertemu dengan tatapannya dan tersenyum tipis, kemuliaan Shrek tidak diamankan oleh kemenangan sendirian. Darah segar juga akan bagus. Setelah dia mengatakan ini, ada keheningan di meja makan. Ye Xinglan menunduk, maaf, seharusnya aku tidak meragukanmu. Tang Wulin tersenyum tipis, semua orang, makan. Aku akan makan lebih banyak. Kita hanya bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan makan lebih banyak, bukan? Gu Yue duduk di sampingnya seperti biasanya. Ketika dia melihat senyum di wajahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Tang Wulin meliriknya, aku tidak memaksakan diriku. Sebenarnya, tidak ada yang mendorong. Selesaikan makan, cepat. Xie tertawa, Kapten, perilakumu berubah-ubah. Semua orang, selesaikan dengan cepat. Dia pada awalnya tidak stres. Jadi, jangan gusar padanya. Kapten, kamu harus melakukan yang terbaik. Jika kamu menang secara tidak sengaja, kamu bahkan mungkin mendapatkan ciuman. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Gu Yue, lalu menatap Tang Wulin. Dia menyeringai. Tang Wulin berkata dengan marah, kamu yang selalu cerewet. Makan dengan cepat. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan diriku dibawa kembali oleh seorang wanita. Ekspresi Xie berubah. Dia sedikit tersipu. Itu bukan apa-apa. Itu sama terlepas dari siapa yang membawa siapa. Selain itu, dia adalah sistem penyerangan sedangkan aku adalah sistem kelincahan. Kami berbeda sejak lahir. Yue Zhengyu tersenyum. Aku dengar kamu sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik sejak hari itu. Sepertinya kamu menjadi lebih tak tahu malu daripada sebelumnya. Xie mencibir. Aku bahkan tidak bisa membandingkan denganmu dalam hal tidak tahu malu. Kamu bertindak seolah-olah kamu tidak bisa turun dari tempat tidur kemarin, tetapi kamu tanpa malu duduk di sini, dipenuhi dengan energi. Bisakah kakak tidak berkomentar tentang saudara kedua? Xiaoyan, Anda harus benar-benar berhati-hati ketika berteman dengan seseorang yang mengira ia Adonis. Sulit untuk mengetahui warna aslinya. Petik 2. Wajah halus Su Xiaoyan memerah, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Saat ini, detak jantungnya lebih cepat dari biasanya. Ketika dia membuka matanya pagi itu,
dia menyadari bahwa dia telah tidur di tempat tidur Yue Zhengyu. Auranya memenuhi selimut, tetapi dia merasa bahwa dia telah tidur dengan keamanan tambahan. Di pagi hari, dia terlalu malu untuk menghadapi Yue Zhengyu. Setelah dia bangun, dia berlari kembali ke kamarnya. Namun, sebelum dia pergi, dia melempar selimut pada Yue Zhengyu yang sedang berbaring di sofa. Terima kasih. Yue Zhengyu menatapnya dengan gigi terkatup. Xie terkekeh. Jangan kehilangan kesabaran karena malu. Yue Zhengyu mendengus dan berkata, ngomong-ngomong, aku lebih baik daripada kamu. Aku tidak berpikir kamu bahkan memiliki setengah kesempatan. Kamu tidak akan bisa mengalahkan monitor kelas kita di masa ini. Xie melirik Yuanen Yehui, tapi Yuanen Yehui mengabaikan keduanya. Dia sedang mengurus bisnisnya sendiri dan menyantap sarapannya. Suatu hari, aku yakin aku akan bisa mengalahkannya. Lebih baik kau percaya, aku sudah memahami esensi sejati dari sistem kelincahan. Ketika dia melihat mereka berdua bertengkar, senyum tipis bisa terlihat di bibir Tang Wulin. Dia sangat menyukai perasaan itu. Bersama dengan rekan-rekannya sepanjang hari membawa perasaan kaya sebagai bagian dari keluarga. Inilah yang paling dia nikmati. Jika semua orang kenyang, ayo kita berangkat. Tang Wulin berdiri dan meregangkan anggota tubuhnya. Tulang-tulang seluruh tubuhnya membuat suara retak. Dia memancarkan aura yang dipenuhi dengan semangat matahari yang membuat rekan-rekannya merasakan hal yang sama. Dia bersemangat dan penuh vitalitas. Dia seperti naga tidur yang baru saja bangun dan meregangkan tubuhnya. Mobil jiwa sudah menunggu mereka di luar. Hari ini adalah final kompetisi solo. Untuk mencegah komplikasi yang tidak terduga dan juga untuk memastikan para kontestan tiba di tempat kompetisi tepat waktu, panitia resmi telah mengirim mobil pribadi untuk menjemput mereka. Pertandingan ini dianggap sebagai pertarungan pamungkas antara Monster Academy dan Shrek Academy. Semua kontestan dari kedua akademi bisa memasuki ruang tunggu untuk menonton pertandingan. 8 dari mereka masuk ke mobil. Mobil jiwa menyalakan mesinnya. Dengan kendaraan keamanan menjepit mereka di bagian depan dan belakang, mereka langsung menuju ke Star Luo Coliseum. Ketika mobil-mobil memudar di kejauhan, sesosok muncul diam-diam di depan pintu masuk ke Royal Star Luo Hotel. Seperti biasa, Wu Zhangkong ditutupi pakaian putih. Saat ini, dia memiliki cahaya samar yang berkedip di matanya. Wulin, lakukan yang terbaik. Hari ini, Bintang Luo Coliseum bukan satu-satunya tempat yang dipenuhi orang. Itu dikemas seperti ikan sarden bahkan di luar Coliseum. Setiap tempat yang bagus untuk melihat layar raksasa di luar Coliseum ditempati. Untuk mendapatkan tempat itu, banyak dari mereka ada di sana sehari sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan mendirikan kemah. Babak 679, final dimulai. Untuk mengamati pertandingan seperti ini dari jarak dekat, warga Star Luo Empire pergi keluar dari jalan mereka untuk mengamankan tempat dengan pemandangan yang bagus. Semua orang ingin menyaksikan kemenangan Monster Academy. Pertandingan ini sangat penting bagi seluruh kekaisaran Bintang Luo. Bagian dalam Coliseum sudah penuh dengan spektator. Di peron, Kaisar Star Luo Empire Dai Tianling, Presiden Monster Academy NC, pemimpin tim perwakilan Dou Luo benua Tang Bingyao, dan, yang tak kalah pentingnya, Presiden Pengadilan Luar Akademi Shrek, Penatua Kai semuanya telah menunggu sejak dini hari. Awalnya, Penatua Kai tidak mau datang untuk kompetisi. Namun, dia tidak bisa menolak undangan resmi dari pejabat Star Luo Empire. Tanpa ragu, pasti ada motif politik di balik ini. Pada akhirnya, Penatua Kai memilih untuk datang. Dalam pertandingan hari ini, tidak ada yang berpikir positif untuk Tang Wulin. Bagaimanapun, itu masih pertandingan final. Bagaimanapun, itu menandakan bentrokan antara dua akademi terkenal di kompetisi besar tahun ini. Para kontestan dari Shrek Academy dan Monster Academy memasuki ruang tunggu pada waktu yang hampir bersamaan. Segera setelah kedua pihak berada di ruang tunggu, seluruh penonton berdiri dengan hiruk-pikuk dan meledak menjadi sorakan liar dan tepuk tangan. Penonton meneriakkan nama-nama Monster Academy dan Long Yue, dan suasananya begitu panas sehingga seperti letusan gunung berapi. Para kontestan dari Monster Academy mengenakan seragam sekolah merah tradisional mereka. Di tengah kontestan, yang lain semua duduk kecuali Dai Yuner yang berdiri di sana marah dan menatap marah pada Tang Wulin. Secara alami, Tang Wulin melihatnya juga. Dia tersenyum padanya memperlihatkan gigi putih bersihnya. Cuaca hari ini sangat cerah saat sinar matahari turun tepat ke ruang tunggu. Di bawah sinar matahari,
Tang Wulin yang tersenyum tipis tampak gemilang. Wajah tampan dan senyumnya yang hangat telah menarik perhatian Dai Yuner melawan keinginannya sendiri. Bahkan api amarah di dalam hatinya telah mereda. Diam, sebuah suara yang dalam dan serius terdengar. Itu disiarkan di seluruh Koliseum melalui pengeras suara jiwa. Suara-suara 100.000 penonton secara mengejutkan teredam olehnya. Sekarang, kita akan mengundang Yang Mulia untuk menyampaikan pidatonya. Dai Tianling berdiri. Seorang pengeras suara jiwa bangkit di depannya. Setiap kali saya menonton kompetisi Elite Master Jiwa tingkat tinggi muda kontinental, saya merasa seolah-olah saya telah dipindahkan kembali ke masa muda saya. Saya adalah seorang peserta sekali, dan saya mendapatkan beberapa hasil yang mengesankan. Kaum muda harus menjadi dipenuhi dengan semangat dan dorongan yang kuat. Mereka harus berjuang dengan semua upaya mereka karena generasi ini milik pemuda yang bersemangat seperti kalian semua. Menjadi muda memungkinkan untuk kesalahan, dan menjadi muda tidak takut akan kegagalan. Bagi Anda yang masih muda, Anda hanya perlu menemukan tujuan Anda dan maju dengan berani. Petik 2. Dengan penuh kehormatan kami mengundang tim perwakilan Akademi Shrek dari Douluo kontinen yang jauh, tempat yang pernah menjadi rumah kami juga, untuk kompetisi akbar tahun ini. Shrek Academy dianggap sebagai akademi terbaik di Douluo kontinen. Sebuah sejarah lebih dari 20.000 tahun telah memungkinkan mereka untuk mengembangkan bakat luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Saya sangat senang bahwa saya dapat menyaksikan pertandingan terakhir ini antara kontestan Akademi Monster kami Long Yue dan kontestan Akademi Shrek Tang Wulin. Terlepas dari hasilnya, itu mau tidak mau akan memperkuat persahabatan antara kami dan Federasi Benua Douluo. Pemenang pertandingan hari ini tidak hanya akan mendapatkan hadiah tulang jiwa, tetapi juga hadiah tambahan dari Kekaisaran. Jika kontestan Long Yue memperoleh kemenangan, ia akan dianugerahkan titel Viscount. Jika kontestan Tang Wulin memperoleh kemenangan, kami akan menghadiahinya dengan sejumlah sumber daya tertentu. Tentu saja, jika dia bersedia menjadi warga negara Star Lu Empire, ia juga akan diberikan gelar Viscount. Petik 2. Ketika dia mencapai akhir pidatonya, Dai Tianling tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum lebar di wajahnya. Kami menyambut semua talenta luar biasa. Tanpa basa-basi lagi, dengan ini aku menyatakan bahwa pertandingan final kompetisi solo di kompetisi Elite Masters Jiwa Muda peringkat tinggi muda dimulai sekarang. Ada tepuk tangan meriah dan sorakan luar biasa dari hadirin. Ini adalah karisma seorang kaisar. Kapten, seorang Viscount, apakah kamu pindah? Xie bertanya pada Tang Wulin dengan lembut sambil mendorongnya. Tang Wulin memutar matanya, minggir. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri. Di sisi lain, Long Yue juga berdiri. Dia melirik Tang Wulin. Kemudian, dia berjalan menuju panggung kompetisi dengan senyum di wajahnya. Musik keras yang menggelegar terdengar nyaring. Langit di atas Koliseum tiba-tiba menjadi gelap. Dengan cara apa? Tidak ada yang tahu pasti. Dua sinar cahaya dari langit menyinari Tang Wulin dan Long Yue. Lampu memandu mereka berdua maju. Mereka naik panggung kompetisi pada saat yang sama. Mereka berjalan ke sisi masing-masing. Ada beberapa ratus meter di antara mereka ketika mereka saling berhadapan. Suara Fanger bergema di seluruh Koliseum. Aku percaya semua orang telah menantikan pertandingan ini untuk waktu yang lama. Aku juga. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Pertama, aku akan meringkas secara singkat latar belakang dari dua kontestan ini. Tang Wulin kontestan berasal dari Akademi Shrek. Kekuatan jiwanya berada dalam kisaran peringkat ke-42 dan 45. Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Aku telah meneliti secara detail semua jiwa bela diri yang serupa, tetapi aku tidak dapat menemukan jiwa bela diri itu identik dengan miliknya. Ini unik, dan juga sangat kuat. Pada saat yang sama, ia juga memiliki garis keturunan tipe naga yang kuat. Garis keturunannya itu tampaknya memiliki efek yang menakjubkan pada jiwa-jiwa bela diri dari jenis yang sama, sementara secara bersamaan meningkatkan tubuhnya sendiri. Kekuatan garis keturunannya menyerupai cincin jiwa yang memberinya kemampuan. Sekali lagi, kondisi seperti itu jarang terlihat dalam sejarah Soul Masters. Fanger jelas telah melakukan banyak pekerjaan rumah untuk komentarnya, terutama pada analisisnya tentang Tang Wulin. Itu teliti dan teliti. Di sisi lain, analisisnya tentang Long Yue sederhana dan singkat. Singkatnya, pertandingan hari ini dalam hal kekuatan tidak seimbang antara kedua kontestan.
Kita hanya harus melihat apakah kemampuan garis keturunan kontestan Tang Wulin dapat menghasilkan penindasan yang cukup pada kontestan Long Yue yang memiliki jiwa bela diri tipe naga. Hanya kemudian, kontestan Tang Wulin memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Tampaknya kedua kontestan telah membuat persiapan mereka. Pertikaian terakhir dari generasi muda benua dimulai sekarang. Petik 2. Semua perhatian bergeser ke tahap kompetisi. Saat ini, perisai jiwa disegel. Kegelapan di langit menghilang dan ada sinar matahari di panggung kompetisi lagi. Sinar matahari menyinari Long Yue dan Tang Wulin. Wasit adalah orang tua, auranya terkandung, tetapi karena ia dipilih untuk menjadi wasit pertandingan, ia jelas-jelas ahli jiwa guru yang terkenal di Star Luo kontinen. Aturan pertandingan ini sama dengan pertandingan sebelumnya. Menghitung mundur dari 10. Itu adalah pertandingan terakhir. Durasi hitungan mundur tampak lebih lama daripada pertandingan lainnya. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mulai. Mendengar kata, mulai, Tang Wulin membuat gerakan pertama. Dia bahkan tidak berhenti sejenak. Dia sudah menyerbu ke arah Long Yue seperti bola meriam. Dua cincin jiwa emas bangkit dari bawah kakinya. Dia seperti panah yang baru saja dilepaskan dari haluan. Senyum tipis yang ada di wajah Tang Wulin menghilang begitu dia memulai serangannya. Matanya telah berubah keemasan dan bersinar terang dengan cahaya keemasan saat udara dominannya meningkat dengan cepat diikuti oleh aliran udara yang kuat yang keluar dari tubuhnya. Sisik emas muncul dan menutupi seluruh tubuhnya. Cincin jiwa emas pertama di tubuhnya langsung menyala. Itu adalah tubuh naga emas. Sepasang Golden Dragon Claws bersinar goyah dengan cahaya keemasan di bawah infus kekuatan garis keturunannya. Sepanjang serangan maju, Tang Wulin meningkatkan momentumnya. Sepertinya ada naga raksasa lain di panggung kompetisi yang mendorong maju ke arah Long Yue. Long Yue berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak maju untuk menantang Tang Wulin. Dia hanya menatap Tang Wulin dengan mata berbinar-binar. Dia bahkan tidak menunjukkan niat untuk melepaskan jiwa bela dirinya. Ketika Tang Wulin menyerbu melewati tengah panggung, baru saat itulah dia melepaskan aura yang kuat dari tubuhnya. Bayangan ilusi naga raksasa yang muncul ketika dia bertarung Yue Zhengyu muncul di belakangnya sekarang. Naga yang membawa seluruh kota di punggungnya meregangkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan yang dalam. Ketika dia mendengar raungan Raja Naga Gunung, Tang Wulin tidak terpengaruh sama sekali. Cahaya keemasan bersinar terang di tubuhnya dan dia melepaskan raungan naga ke arah langit. Dibandingkan dengan raungan naga dalam dari Raja Naga Gunung, raungan naga Tang Wulin bernada tinggi dan bersemangat. Aura garis keturunan dalam tubuhnya dilepaskan tanpa cadangan. Pada saat yang sama, ia melompati langkah, mempercepat, dan melompat dengan tiba-tiba. Bouncing kuat mengirimnya puluhan meter ke udara. Ekspresi Long Yue sedikit berubah. Di tengah gemuruh naga Tang Wulin, bayangan hayalan naga raksasa di belakangnya secara mengejutkan berkedip-kedip. Itu telah melemah secara nyata dengan cara yang mengesankan. Di peron, Presiden Enchi yang awalnya memiliki tatapan tenang tiba-tiba duduk tegak. Dia memiliki pandangan ragu padanya. Dia tahu legenda Raja Naga Gunung dengan sangat baik. Menurut pendapatnya, Long Yue dengan kepemilikannya terhadap jiwa bela diri Gunung Naga Raja Murni, seharusnya menjadi yang terbaik di antara semua jiwa bela diri tipe naga di dunia. Bahkan jiwa bela diri naga sejati lainnya tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan aura anak Dewa Naga. Namun, setelah tabrakan aura sekarang, jiwa bela diri Gunung Naga Raja Long Yue jelas dirugikan. Tidak hanya itu tidak mempengaruhi jiwa bela diri Tang Wulin, itu juga dipengaruhi oleh aura garis keturunan Tang Wulin. Bagaimana ini mungkin? Apa jiwa bela diri ini yang dimiliki Tang Wulin? Mengapa begitu kuat? Tidak ada yang tahu jawabannya karena tidak ada yang tahu apa itu. Ini benar bahkan untuk Long Yue sendiri. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan garis keturunan Tang Wulin adalah naga tuan yang memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Bab 680, Penindasan Garis Darah. Tidak peduli seberapa kuat naga tuan itu, ia hanya akan memiliki sebagian kecil dari garis keturunan Raja Naga Emas. Lagi pula, itu bahkan bukan naga sejati. Bahkan jika kekuatannya mencapai pangkat naga sejati, dalam hal aura, itu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan jiwa bela diri Raja Naga Gunung sendiri. Tetapi setelah tabrakan, dia menyadari bahwa dia benar-benar salah. Hebatnya, kekuatan aura garis keturunan dari Tang Wulin benar-benar menekan auranya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi?
Mungkinkah aura garis keturunannya berasal dari Raja Naga Cahaya yang diturunkan dari Dewa Naga? Hanya aura Raja Naga Cahaya yang berwarna keemasan. Tapi aura cahaya tidak benar-benar menyala di tubuhnya. Bahkan jika itu adalah Raja Naga Cahaya, itu seharusnya tidak mengurangi auranya. Naga Gunung adalah raja. Setelah banyak pengorbanan, Raja Naga Gunung adalah yang terakhir diciptakan, tapi itu pasti tidak kalah dengan raja-raja naga lainnya. Paling tidak, itu tidak akan kalah dalam hal aura garis keturunan. Long Yue tidak pernah berpikir bahwa akan ada orang yang bisa mengalahkannya dengan aura keturunan mereka. Terlebih lagi, penindasan itu berbeda. Tapi, dia tidak takut dengan cara si Masian. Namun demikian, dia masih merasakan tekanan pada tubuhnya. Tekanan semacam ini diberikan oleh seseorang yang berpangkat lebih tinggi ke seseorang yang berpangkat lebih rendah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Satu-satunya hal yang benar-benar bisa menekan garis keturunan tipe naganya sendiri adalah dari Dewa Naga. Meskipun demikian, bagaimana mungkin garis keturunan Dewa Naga muncul pada manusia? Itu tidak mungkin. Aura di tubuhnya jelas bukan aura Dewa Naga. Pada saat yang sama, Long Yue terkejut dan Tang Wulin yang telah melompat berada di titik tertinggi di udara. Dia merentangkan tangannya di sampingnya. Sepasang palu raksasa yang ia gunakan untuk menghadapi Raja Harimau Dai Yuyan muncul di tangannya lagi. Tang Wulin mengangkat tangannya dan turun dari langit dengan momentum kuat. Sepasang palu raksasa jatuh dengan berani. Serangkaian ledakan meledak di udara. Dimanapun palu raksasa lewat, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi. Ini benar-benar menghebohkan. Mungkinkah kekuatan ini dicapai oleh manusia? Pikiran yang sama muncul di benak para hadirin. Bahkan jika itu adalah Mesya, itu masih akan mengalami kesulitan berurusan dengan sepasang palu raksasa. Apakah ini strategi pertempuran dan senjata rahasia yang disiapkan Tang Wulin melawan Long Yue? Untungnya, dia telah menempatkan mereka ketika dia bertarung dengan Raja Harimau di pertandingan sebelumnya. Jika tidak, Raja Naga akan sulit sekali hari ini. Palu-palu raksasa jatuh ke kepalanya. Long Yue mengangkat kepalanya secara naluriah. Penindasan garis keturunannya semakin jelas semakin dekat Tang Wulin kepadanya. Saat ini, Long Yue memasuki kondisi meditasi. Dia berteriak pelan. 6 lingkaran cincin jiwa bangkit dari bawah kakinya dan melindunginya dari semua sisi. Tak lama kemudian, tubuhnya membesar dan membengkak ke ukuran gunung yang tinggi. Seekor-ekor raksasa muncul di belakangnya. Gunung tinggi. Long Yue berteriak dengan nada rendah. Dia mengarahkan telapak tangannya ke langit, dan gunung yang menjulang tiba-tiba melesat ke langit. Itu sama sekali bukan gunung sungguhan, tetapi pada saat itu, gunung yang muncul di panggung kompetisi tidak mungkin lebih nyata. Ledakan. Suara ledakan yang memekakkan telinga meletus dan pemandangannya hancur. Tang Wulin dikirim terbang oleh pasukan. Sikap mengesankan Long Yue yang telah ditekan berubah mendominasi sekali lagi. Aura penekannya yang menakutkan ditujukan ke Tang Wulin. Ada rasa takut di dalam Tang Wulin. Keterkejutannya tidak kurang dari Long Yue. Ketika dia telah menghadapi guru jiwa-jiwa tipe naga sebelumnya, lawan-lawannya bahkan tidak bisa melepaskan setengah dari kekuatan mereka. Ketika dia berpikir bahwa garis keturunan Long Yue juga akan ditekan olehnya, dia diam-diam bersukacita. Setidaknya ada sinar harapan ketika semua kondisi dalam pertempuran telah menunjukkan kemenangan yang mustahil baginya. Namun, tampaknya dalam sekejap mata, Long Yue telah mencerahkannya dengan tindakannya yang bahkan penindasan garis keturunan tidak dapat mempersempit perbedaan dalam kekuatan mereka. Melepaskan jiwa bela diri Raja Naga Gunung telah secara efektif mengurangi efek aura garis keturunan Tang Wulin pada dirinya. Sebagai hasil dari kekuatan bawaan Long Yue dan perbedaan kekuatan antara aura jiwanya dan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin tidak banyak, efek penindasan padanya tidak cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pertempuran. Di sisi lain, Tang Wulin bisa merasakan bahwa Long Yue memberikan tekanan yang sangat kuat padanya. Namun, pengaruh aura keturunan Raja Naga Emasnya telah meniadakan setengah dari efeknya. Aku masih punya kesempatan. Mata Tang Wulin menyala. Dia mengangkat palu raksasa di tangannya dan menyerbu ke arah Long Yue lagi. Tubuh bengkak Long Yue saat ini memberinya ketinggian lebih dari 10 meter. Tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan yang luar biasa. Saat dia menghadapi pasukan Tang Wulin, dia melangkah ke samping, menyapu ekornya yang mengerikan ke arah Tang Wulin. Palu kanan Tang Wulin bertabrakan dengan ekornya. Gebrakan yang mengerikan membuat panggung kompetisi bergetar dengan kuat.
Tang Wulin berputar di tempat. Dengan putarannya, ia menghamburkan kekuatan sebanyak mungkin dari bulu ekor Long Yue. Pada saat yang sama, dia mengangkat palu raksasa di tangannya bersamaan dan mengayunkannya ke arah Long Yue. Teknik rahasia Tang Sekte, palu angin gangguan membelah. Hammer angin gangguan pemecahan tertanggal sejak berdirinya Tang Sek. Pendirinya, Tang San, telah mendominasi dunia pandai besi dengan teknik memalu ini. Selama waktu itu, teknik memalu diwarisi dari Clear Sky Clan. Awalnya, Clear Sky Clan tidak tertarik untuk berbagi teknik. Namun, karena kontribusi luar biasa yang dibawa Tang Sek ke ranah Master Jiwa Benua, Klan Langit jelas akhirnya setuju untuk berbagi teknik memalu ini dengan Tang Sekte. Begitulah cara teknik bertahan hingga hari ini. Sebelum ini, Tang Wulin hanya menggunakan palu angin gangguan pemecahan untuk tujuan menempa saja. Setelah dia mendapatkan palu raksasa dari Mesia Hitam, dia telah memikirkannya. Itu untuk mencari tahu bagaimana memasukkan hammer angin gangguan ke dalam pertempurannya. Palu raksasa ini tidak diragukan lagi merupakan senjata yang paling cocok. Meskipun ukuran mereka besar dan mereka canggung, Tang Wulin punya rencana sendiri. Palu raksasa tidak bisa diayunkan ke bawah karena ukurannya yang besar, tetapi mereka bisa diayunkan secara horizontal. Tang Wulin telah berlatih secara eksklusif dengan palu selama beberapa waktu. Keistimewaan unik hammer angin disorder memecah adalah bahwa ia menggunakan kekuatan lawan. Dengan setiap rotasi, kekuatan rebound dari lawan akan menyatu dengan kekuatan pemintalan pengguna sendiri sehingga menghasilkan kekuatan yang lebih kuat. Kekuatan Tang Wulin sendiri sudah menakutkan. Saat ini, ia memiliki penambahan hammer angin gangguan dan palu raksasa di tangannya. Ini adalah dasar dari perjuangannya melawan Long Yue. Seperti yang diharapkan, tubuhnya berputar penuh dan palu menghantam ke bawah. Meskipun tubuh Long Yue yang kuat dan dominan telah bergerak maju dan bertabrakan dengan mereka, ledakan gemuruh meletus antara palu Tang Wulin dan Long Yue. Keterampilan jiwa gunung sangat menakutkan. Pelanggaran dan pertahanan menjadi satu tindakan. Ini memberi Long Yue kekuatan pertahanan tambahan dan kuat. Meski begitu, dia berhenti sedikit setelah dipukul oleh palu Tang Wulin, sementara Tang Wulin sendiri dikirim terbang oleh dampak. Tubuhnya berada di udara dan berputar dengan kecepatan tinggi. Begitu dia menyentuh tanah, dia menuju Long Yue seperti angin puyuh. Dia terus melepaskan Disorder Splitting Wind Hammer. Ledakan, tampaknya ada nyala api di mata Long Yue. Perasaan kegilaan muncul di kedalaman matanya. Lengan kanannya bergoyang di udara. Tombak berujung runcing muncul di genggamannya. Tombak berujung runcing itu memiliki panjang 10 meter dan setebal pinggang seseorang. Itu benar-benar coklat dan terbuat dari bahan yang tidak dikenal. Dia meraih tombak dengan kedua tangan dan tiba-tiba menyapu secara horizontal. Itu bertabrakan dengan palu Tang Wulin. Ledakan, banyak di antara hadirin yang secara naluriah menutupi telinga mereka. Hampir semua orang di Koliseum sudah lama menantikan pertandingan. Namun, hanya sedikit yang berpikir bahwa ini akan menjadi pertarungan kekuatan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Tang Wulin dan Long Yue hampir manusia super. Para penonton terperangah ketika mereka menatap dengan mulut ternganga.